Oke, selamat pagi dan selamat datang Sobat Improve di acara Talk to Improve Talk Show yang pertama dengan judul What's Next Quarter Life Crisis dari tiga perspektif. Oke, mungkin aku mau introduce myself ya. Aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Nama aku Clarintia Ratri atau yang biasa disebut sebagai Inta. Emang agak jauh ya nama panjang sama nama pendek nama sebutannya. Dan aku adalah wakil manajer dari salah satu divisi di Improve yaitu Knowledge and Education Team gitu. Dan aku akan menjadi MC di acara hari ini gitu. Mungkin sebelum aku mulai, aku mau say thank you untuk semua peserta, semua partisipan yang sudah daftar dan sudah hadir di hari Sabtu pagi yang cerah ini ya. At least aku cerah sih di depan. Dan terima kasih untuk semangatnya, untuk excitement-nya, dan semoga kita bisa belajar bersama di dua jam ke depan ya, bareng-bareng. Oke, selain itu aku juga mau berterima kasih kepada narasumber kita. Narasumber kita ada banyak ya teman-teman, di sini ada 3. Yang pertama adalah Sofia Imani SPD, mewakili perspektif yang pertama yaitu The Entrepreneur. Yang kedua adalah Muhammad Rizky SPC, mewakili perspektif yang kedua yaitu The Tech Company Worker. Dan last but not least, kita juga ada Mutiara Maharini SPC yang mewakili perspektif yang ketiga yaitu The Master Degree Student. Jadi memang objektif kami untuk acara hari ini adalah untuk memfasilitasi teman-teman, pembelajaran teman-teman dan juga pembelajaran improve ya tentunya, mengenai bagaimana cara menghadapi quarter life crisis dari tiga perspektif yang berbeda nih. Jadi emang beda-beda nih perspektif narasumber kita ini. Jadi dari situ kita berharap kita bisa belajar banyak juga gitu. Oke, selain itu aku juga mau berterima kasih kepada media partner yang telah berkolaborasi dan mendukung acara Improve hari ini, yaitu Sejiwa dan Kind to Mind. Thank you untuk dukungannya dan kita selalu berharap bisa bekerja sama lebih banyak ya di acara-acara di depannya. Gitu. Oke, daripada kebanyakan ngomong nih, aku kayaknya boleh aku langsung mulai saja ya teman-teman, biar kita tepat waktu. Gitu. Oke, yang pertama aku akan membacakan panduan K3L ya, keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Ini mungkin agak berbeda dengan K3L yang ada di offline gitu ya, agak berbeda sedikit, tapi tentunya nggak kalah pentingnya ya teman-teman. Yang pertama, pastikan jaringan internet teman-teman stabil. Kalau misalkan ada yang kelempar, terus mau masuk lagi tapi belum di-admit, feel free untuk ngomong di grup WhatsApp, nanti tim dari Improve pasti akan ada yang jawab ya. Yang kedua, perhatikan jarak pandang terhadap device yang digunakan. Yang ketiga, perhatikan kenyamanan posisi duduk. Mau pakai bantal di belakangnya atau gimana, atau kursinya mau diarahin kayak gimana. Pokoknya yang penting nyaman ya teman-teman. Yang keempat, perhatikan bahaya listrik pada kabel charger atau saklar di sekitar. Ini juga penting. Yang kelima, pastikan kuota teman-teman cukup ya untuk mengikuti acara ini sampai selesai. Sekitar 2 jam ya teman-teman. Dan yang terakhir, utamakan kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan selama acara berlangsung ya. Apalagi dengan masa kayak gini, your health and your safety itu comes first for us juga gitu ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita ada panduan dan tata tertib acara. Ini ada beberapa yang suka ditanyakan. Yang pertama, pastikan audio dalam keadaan mute selama acara berlangsung ya. Tapi teman-teman boleh tentu unmute kalau misalkan sudah dipersilahkan oleh moderator atau mungkin MC, mungkin dari aku gitu ya. Yang kedua, menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan template seperti ini ya. Jadi ada nama teman-teman tentunya, habis itu strip narasumber yang dituju, Sofia, Mahari, atau Rizky. Dan kalau misalkan pertanyaannya buat tiga-tiganya juga boleh tulis semua narasumber, dan titik 2 pertanyaannya apa, seperti itu. Lalu pertanyaan boleh diajukan melalui kolom chat selama acara berlangsung. Jadi teman-teman tidak harus menunggu masa Q&A nih, bagian Q&A baru nulis pertanyaannya, nggak harus kayak gitu. Jadi kalau di tengah-tengah lagi dengar narasumber ngomong, tiba-tiba teringat, oh aku pengen nanya ini, boleh langsung aja taruh di kolom chat teman-teman, nggak apa-apa gitu ya. Dan last but not least, daftar hadir untuk mendapatkan e-certificate akan diinformasikan di akhir acara ya. Jadi nanti ada linknya yang teman-teman bisa isi, lalu kalau sudah melengkapi semua datanya, kita akan mengirimkan e-certificate gitu kepada teman-teman. Gitu. Oke, berikut adalah susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan yang saya sedang lakukan sekarang ya, teman-teman. Yang kedua adalah talk show dengan moderator kita. Yang ketiga adalah sesi Q&A tentunya. Keempat, foto bersama atau mungkin yang sekarang lebih kerap dipahami sebagai screenshot ya, teman-teman ya, bukan foto bersama. Dan yang kelima, pengisian form evaluasi atau daftar hadir, sama itu satu form. Dan yang keenam adalah penutupan gitu, where we say goodbye gitu ya. Nah, sekali lagi aku juga mau say thank you untuk media partner yang telah mendukung acara ini, yaitu Kind to Mind dan Sejiwa. Thank you so much sudah berkolaborasi dengan Improve untuk mendukung acara hari ini.
Oke, daripada aku kelamaan nih ngomongnya, mungkin aku langsung panggil moderator kita hari ini, yaitu Kak Irish Amalia SSI, founder dari Improve. Ini founder dari Improve dan Clinical Psychology Trainee Universitas Indonesia. Biasanya dikenal dengan Kak Irish ya. Halo Kak Irish, waktu dan tempat aku persilahkan ya. Oke, halo Sobat Improve semuanya. Gimana nih kabarnya? Kita ketemu lagi ya setelah kemarin kita ada Instagram Live di Instagramnya Improve bareng sama Anastasia Associate. Hari ini kita ketemu lagi di acara talk show kita yang baru nih ya tentang What's Next Quarter Life Crisis dari 3 perspektif. Oke, tanpa basa-basi lagi, tadi udah sedikit tentang aku, sekarang aku mau perkenalkan dikit tentang Improve itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman nih ada yang belum tahu nih Improve tuh sebenarnya apa sih? Nah, teman-teman, saat ini Improve sendiri adalah komunitas kesehatan mental yang berdirinya itu baru banget sejak 1 April 2021. Dan kita saat ini berfokus pada kegiatan self-improvement, counseling psychology, dan juga edukasi, psikoedukasi gitu ya. Dan insya Allah di kemudian hari kita akan berusaha untuk melegalkan komunitas ini menjadi yayasan gitu ya, biar teman-teman juga lebih percaya terhadap Improve gitu ya, bisa jadi tempat kita semua berkembang gitu ya, belajar dan berkembang bersama. Nah, untuk menjalankan segalanya gitu ya, Improve punya visi dan misi pastinya. Ada 3 visi dari Improve sendiri. Ini mungkin kok banyak banget ya, biasanya visi cuma 1 di mana-mana kok. Oke, ini kayaknya ada kesalahan teknis ya. Oke. Oh, teman-teman, ini memang yang biasanya terjadi kalau misalkan ini ya, online selalu ada saja kesalahan teknis. Nah, mungkin aku bantu lanjutin sebentar sambil kita menunggu Kak Irish balik. Kita tadi lagi ngomongin visi dari Improve sendiri. Untungnya aku juga sudah tahu karena sejak onboarding dari hari pertama nih udah dijelasin nih sama Irish ke kita. Oke, dari visi Improve sendiri kita ada 3, mungkin sedikit lebih banyak. Tadi Irish juga sebutkan dari yang biasanya dimiliki. Nah, sudah kembali Iris. Halo, Sobat. Welcome back. Maaf banget ya, tadi ada sedikit permasalahan koneksi, wifi-nya mati gitu tiba-tiba. Oke, tapi sekarang insya Allah ke depannya udah oke ya, bismillah gitu ya. Oke, jadi akan dilanjutkan. Yes, terima kasih Inta. Nah, di sini kita ada 3 visinya. Yang pertama pastinya kita pengen ya memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan mental gitu. Lalu ada juga meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental. Makanya di sini kita juga ada Talk to Improve gitu ya, ada webinar, ada talk show gitu ya. Dan juga pastinya yang paling sering dilihat ada materi gitu yang disampaikan melalui Instagramnya Improve itu sendiri. Lalu juga yang terakhir ada memberdayakan masyarakat luas dalam hidupnya untuk mengembangkan diri dan sesama. Nah, untuk menjalankan ketiga visi ini ada juga misinya nih teman-teman. Nah, yang pertama sendiri nih ya, kita ada layanan curhat online. Nah, ini adalah konseling yang gratis teman-teman dengan konselor sebaya gitu ya. Di sini juga Improve memperbanyak ahli kesehatan mental dengan menyediakan pelatihan untuk konselor sebaya. Jadi meskipun curhat online ini gratis, tapi jangan salah, kita kasih juga pelatihan biar tetap bisa menangani teman-teman semua gitu ya kalau ada yang bawa cerita tertentu gitu. Oke. Nah, yang ketiga kita juga menyediakan akses edukasi gitu ya. Yang keempat menghubungkan masyarakat dengan penyedia jasa kesehatan mental yang profesional dengan psikolog gitu ya di sini case-nya, atau dengan psikiater jika ada yang membutuhkan. Dan yang terakhir kita juga membuka program sukarelawan gitu ya. Kemarin juga kita sudah open recruitment untuk konselor sebaya dan juga volunteer masing-masing divisi gitu ya. Jadi kalau teman-teman memang ada yang tertarik gitu boleh banget nih pantengin terus sosial medianya Improve biar jangan sampai ketinggalan informasinya gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk layanannya sendiri, Improve tuh ada 2 saat ini layanannya. Curhat online, yang tadi dengan konselor sebaya, dan juga konseling dengan psikolognya Improve. Untuk layanan curhat online sendiri, gratis ya teman-teman dengan konselor sebaya yang terlatih, dan cara untuk mendaftarnya gampang banget. Teman-teman tinggal buka linknya di bit.ly/ boleh di next? bit.ly/
curhat online improve gitu ya. Nanti akan langsung ke direct dengan WhatsApp admin curhat online. Dan selanjutnya untuk layanan konseling dengan psikolog juga. Nah, ini biayanya adalah hanya 150.000 untuk 60 menit sesi konseling ya, teman-teman, dengan psikolog improve. Boleh di next untuk PPT-nya? Thank you. Next lagi. Untuk daftarnya dengan bisa ke admin curhat online, admin konseling psikolog improve di bit.ly/konseling psikolog improve. Nah, jangan khawatir kalau teman-teman nggak sempat untuk nyatet gitu ya, bisa langsung ke Instagramnya improve dan cek di link bio-nya improve gitu. Oke, kita lanjutkan tanpa basa-basi gitu ya. Kita langsung kenalan nih dengan 3 narasumber yang pastinya kece-kece banget ya di talk show kita kali ini. Ada Kak Sofia Imani. Halo Kak Sofi. Hai semuanya. Nah, Kak Sofi ini teman-teman yang keren banget pastinya, dari Universitas Negeri Jakarta, Culinary Art Education gitu ya. Kak Sofi ini lulus di jurusan Tata Boga. Dan pastinya nggak kalah kece nih ya, ada Diploma Award La Cuisine Cooking Competition Plated Dessert World Chef. Jadi teman-teman ya, Kak Sofi ini adalah seorang chef dan juga owner Keiku dan Giggle Bites juga loh. Jadi buruan cek-cek tuh ya Keiku. Mungkin ada yang mau suka-suka taco atau mentai gitu ya, dan cookies mungkin di Giggle Bites gitu. Cek langsung ke Instagramnya. Nah, narasumber kita yang kedua nih, ada dari The Tech Company Worker, yaitu Kak Muhammad Rizky atau yang biasa dipanggil dengan Kak Rizky. Halo Kak Rizky. Hai Arish, hai teman-teman semua, selamat pagi. Iya, pagi Kak Rizky. Nah, Kak Rizky ini juga adalah founder Peluk Diri dari 2020 ya, baru rilis juga ya di tahun lalu gitu ya. Nah, boleh nih juga dicek ya kalau yang suka tentang materi-materi penguatan diri gitu, mengenai psikologi. Nah, ini cocok banget nih buat kalian. Nah, Kak Rizky sendiri sekarang adalah seorang culture and engagement specialist di Tokopedia. Keren banget ya. Nah, narasumber kita yang terakhir, yang ketiga nih, nggak kalah pentingnya dan nggak kalah kece-nya juga, Kak Mutiara Mahari ini. Halo Kak Mahari. Hai, halo semuanya. Nah, nggak kalah dari kedua narasumber yang sebelumnya nih, keren juga nih, Kak Mahari punya juga platform di sosial media namanya Future Parents Project. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar nih, gimana sih caranya untuk menjadi orang tua yang baik di kemudian hari gitu ya, buruan kepoin dan follow Future Parents Project gitu ya. Dan pastinya Kak Mahari ini juga oke banget karena None Jakarta Kepulauan Seribu juara 1 loh teman-teman. Wah, hebat banget ya, dan sekarang juga pastinya sedang melanjutkan menjadi mahasiswa S2 Profesi Psikologi Klinis di Universitas Indonesia. Oke, without further ado, kita lanjut aja langsung ke materinya gitu ya. Kita akan ngomongin soal quarter life crisis nih teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum familiar dengan quarter life crisis atau masih bingung-bingung nih sebenarnya quarter life crisis itu apa sih gitu ya. Nah, quarter life crisis sendiri itu teman-teman adalah sebuah krisis yang biasanya dialami di usia sekitar 20-an tahun sampai 30-an tahun awal gitu ya. Biasanya berkaitan dengan karir, finansial, tempat tinggal, dan juga hubungan gitu ya. Jadi yang biasa dialami sama di individu usia 20 sampai 30 tahun itu ini biasanya bingung soal mau lanjut kerja apa ya, mau gimana caranya untuk ngatur finansial, atau gimana caranya aku bisa mendapatkan hubungan romantis yang sesuai dengan mauku sendiri gitu-gitu ya. Nah, ini biasanya juga menimbulkan stres, kegelisahan, ada kecemasan juga. Mungkin timbul juga rasa tidak berdaya, keraguan, dan juga panik gitu ya. Jadi memang di kehidupan kita itu ada beberapa krisis di kehidupan gitu ya. Ada krisis kalau kita masih kecil mungkin
kita krisisnya trust versus mistrust gitu ya kepada orang tua atau lingkungan sekitar yang dekat gitu. Lalu untuk di usia 20-30 ada quarter life crisis, nanti mungkin di usia 40 tahunan ada midlife crisis. Tapi kita saat ini ngomongin soal quarter life crisis dulu ya. Nah, oke, langsung kita lanjutkan aja teman-teman. Apa sih makna quarter life crisis dari narasumber-narasumber kita ini? Oke, yang pertama mungkin aku mau tanya dari Kak Sofia dulu kali ya. Gimana nih Kak Sofi? Hai, jadi makna dari quarter life crisis menurut aku tuh adalah perasaan yang aku alamin ya. Perasaan yang aku alamin adalah perasaan lost, jadi ngerasa hilang arah, nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus ngapain, dan selalu membanding-bandingkan diri aku dengan orang lain, kayak gitu. Oke, tadi ada kehilangan arah ya, membandingkan diri juga dengan orang lain. Emang benar-benar nggak nyaman gitu ya di dalam diri kalau ada perasaan-perasaan kayak gitu. Nah, selanjutnya mungkin dari Kak Rizky nih, gimana sih Kak pengalamannya makna QLC ini menurut Kak Rizky? Oke, wah, anyway aku mau ngucapin thank you banget dulu ya ke tim Improve yang udah invite aku dan teman-teman semua yang udah hadir pagi-pagi gitu ya, hari Sabtu, thank you banget. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng. Tadi question saya lebih kayak maknanya gitu ya. Kalau tadi aku juga setuju ya sama Sofi. Kayaknya temanya itu lebih ke perasaan apa ya, uncertain kayak nggak nyaman dan lain sebagainya membandingkan diri sendiri gitu ya. Kalau dari aku pribadi itu benar, tapi mungkin kalau aku maknai lebih dalam lagi tentang si quarter life crisis ini adalah itu aku lebih memaknainya lebih ke suatu perasaan atau signal gitu ya untuk kita bisa ngambil jeda dulu sebentar dan juga melihat gambaran besar hidup kita saat ini gitu. Namanya juga krisis ya, pasti serba uncertain, gejolaknya banyak, kebingungannya banyak gitu ya. Tapi instead of emosinya itu sendiri, aku memaknainya itu lebih kayak ke hal yang memang perlu kita terima, perlu kita face, dan juga untuk kita bisa melihat gambaran besar lagi hidup kita tuh sekarang lagi kayak gimana sih, gitu paling. Wah, keren banget ya. Jadi selain dari ada perasaan-perasaan yang campur aduk itu tadi yang nggak jelas banget gitu ya perasaannya, tapi juga ada nih apa ya, cahayanya gitu ya di kehidupan ini, memberikan sesuatu juga gitu ya bagi kehidupan ini gitu ya. Mungkin berarti banget ya buat di kemudian hari gitu ya. Nah, oke, dari Kak Mahari sendiri gimana sih makna QLC di kehidupan Kak Mahari sendiri? Asik. Sebenarnya sih pastinya quarter life crisis kayaknya buat semua orang tuh nggak enak ya, gitu. Dan menurut aku quarter life crisis buat aku juga rasanya tuh nggak enak, kayak sering banget ngerasa bingung, ngerasa payah, ngerasa nyesel, terus kayak takut, sedih, pokoknya banyak emosi negatif lah di dalam quarter life crisis yang aku pernah alamin. Dan mungkin kalau misalnya dianalogiin gitu ya, andaikan kita tuh seorang atlet gitu, kita pelari, mungkin biasanya kita tuh suka lari 5 km gitu. Terus tiba-tiba coach kita tuh bilang, minggu depan kamu lari 10 km ya gitu. Terus kita tuh kayak, bisa nggak ya aku gitu, aduh selama ini aku lari 5 kilometernya nggak terlalu serius banget lagi, terus aku kadang-kadang masih suka lama lagi, nanti pas aku 10 kilometer aku pingsan nggak ya di jalan gitu. Nah itu rasanya mirip banget kayak gitu, kita tuh ada di suatu titik dimana kita tuh mau di challenge gitu, buat naik lagi nih levelnya, buat meningkatkan lagi nih kemampuan kita, dan sebenarnya itu hal yang baik buat kita, tapi buat menghadapinya tuh kayak deg-degan banget gitu ya, kayak dak-dikduk-syer gitu, kayak aduh gimana ini gitu. Dan yang nggak enaknya adalah quarter life crisis ini tuh bukan terjadi di satu titik yang sama gitu, kayak misalnya aku sama Rizky, kita sama-sama nih quarter life crisis ya, jadi kan enak tuh, sama-sama minggu depan mau lari 10 kilo. Tapi ini bisa terjadi di waktu yang sangat berbeda, jadi seringkali kalau aku dulu ngerasa kesepian gitu, kayaknya aku lagi ngalamin ini sendiri deh, kayaknya nggak ada yang bisa relate deh sama quarter life crisis yang aku alamin. Dan kalau aku sendiri dulu ngalamin quarter life crisis, biasanya kan orang kalau sering aku denger pas kuliah gitu ya, selesai kuliah, terus memilih pekerjaan atau dari pekerjaan mau ganti pekerjaan. Aku tuh dulu agak terlalu dini kayak quarter life crisis-nya. Jadi masih di pertengahan kuliah gitu, tiba-tiba
mikir, aduh tahun depan nih udah pada lulus, apalagi yang lulusnya cepat gitu kan, udah pada mau lulus, terus aku gimana nih? Aku kan kayaknya masih kayak gini-gini aja ya gitu. Terus ngerasa kayaknya kalau aku lulus dengan keadaan skills aku kayak gini nih, kayaknya aku nggak bakal bisa jadi apa-apa gitu. Ceritanya keras banget ya sama diri sendiri. Tapi abis itu akhirnya belajar buat ngevaluasi diri, terus kayak oh, aku udah pernah lakuin ini kok gitu, dan ya udah yang kekurangan aku nih kayaknya masih bisa kok kalau misalnya aku coba ngelakuin berbagai macam kegiatan, sehingga kekurangan aku nih bisa seenggaknya jadi di angka standar lah gitu, bukan minus-minus banget. Jadi gitu sih kalau buat aku, Rish, rasanya tuh nano-nano, tapi di titik lain itu, di sisi lain itu adalah apa ya, momen yang paling membuat aku bangkit juga gitu, paling greget gitu, paling pengen ngegas gitu kan, karena wah maraton 10 km menunggu nih di depan. Jadi kayak semangat banget untuk ngejalanin latihan-latihan capeknya, dan tentunya tangisan-tangisan karena aduh kok aku ternyata belum nyampe-nyampe nih ke 10 km. Gitu sih, Rish. Wah, makasih banget ya Kak Mahari, Kak Sofia, dan juga Kak Rizky atas penjelasannya. Ini emang bener-bener sangat amat, mungkin kalau bisa dibilang perasaannya memang campur aduk banget ya kakak-kakak semuanya ya. Emang bisa jadi kesepian, bisa jadi bingung, bisa jadi banyak deh gitu ya. Kalau aku boleh cerita sedikit pun juga, aku mengalami itu di masa-masa kuliah gitu ya, di akhir-akhir kalau aku kebetulan. Dan itu bikin aku benar-benar nggak percaya sama diri sendiri, kayak aku tuh siapa sih? Aku tuh apa gitu? Mau ngapain di kemudian hari? Apakah aku yakin mau ngelakuin itu gitu? Itu benar-benar campur aduk banget, dan emang benar-benar harus menguatkan diri sendiri gitu ya. Dan pastinya juga kita harus cari penguat support gitu ya dari lingkungan sekitar juga gitu ya. Oke, mungkin ke selanjutnya gitu ya. Tadi udah ngomongin makna quarter life crisis bagi masing-masing narasumber nih. Mungkin habis ini kita ngomongin dampak quarter life crisis gimana sih bagi mental health dan kesejahteraan diri narasumber kita semuanya gitu ya. Boleh dong, aku mau dari Kak Mahari dulu. Oke. Sebenarnya yang kayak tadi aku bilang ya, pas aku quarter life crisis tuh rasanya nggak enak banget gitu, especially buat kesehatan mental gitu ya. Rasanya semua hal yang aku usahain selama kuliah waktu itu, misalnya kayak oke aku aktif berorganisasi, oke IPK aku segini, aku ini, itu tuh tiba-tiba rasanya kayak kok kayaknya kurang ya gitu ya, kok kayaknya apa yang aku lakuin itu nggak cukup ya gitu, dan ngerasa kayaknya self worth aku tuh terguncang banget gitu. Tadinya aku agak pede gitu kan, kayak oh di kuliah aku I'm doing okay nih gitu kan, apa segala macem. Tiba-tiba kayak zeng aja gitu ya, kayak ada perasaan ternyata enggak loh gitu. Ternyata lo tuh cuma tinggal di bubble kecil loh, tapi dunia tuh jauh lebih luas daripada bubble yang lo punya. Nah itu rasanya tuh kayak, aduh, kayak sakit dan nggak enak gitu. Kayak, kok selama ini gue menipu diri gue sendiri ya, menganggap gue udah oke, ternyata belum gitu. Dan kalau dipikir-pikir sekarang gitu ya, itu kayak ya ampun lebay banget sih Mahari gitu kan, cuma mau lulus kuliah doang loh. Tapi itu yang aku rasain pas lagi quarter life crisis, dan berdampak banget kayak aku jadi susah tidur, jadi susah buat makan, terus sering banget overthinking gitu. Kayaknya kalau lagi di kelas atau lagi nongkrong sama temen, pikirannya tuh nggak ada di situ gitu. Mikirin, wah sekarang hahaha hihi, tapi sebenarnya abis ini aku sebenarnya bisa jadi apa ya gitu. Banyaklah kecemasan-kecemasan yang muncul di hampir setiap saat ketika aku belum bisa figure out apa sih yang lagi aku alamin ini gitu, dan wajar nggak sih gitu. Ini petanda apa? Akhirnya mungkin Iris tahu ya, aku kan orangnya tuh kayak sebenarnya gampang banget buat dibikin happy, gampang banget buat dibikin bersyukur gitu. Tapi pas lagi quarter life crisis tuh kayak nggak bisa gitu, kayak kehilangan energi positif yang biasanya aku punya, kehilangan keinginan untuk bersyukur, dan jadi nggak mindful ngejalanin sehari-hari. Rasanya kayak hal-hal yang dulu bikin aku happy kok nggak bikin aku happy lagi ya. Karena ibaratnya dulu yang kayak tadi aku bilang ya, biasanya aku lari 5 km, sampai di kilometer keempat biasanya aku happy dong, ya 1 kilometer lagi gitu kan. Tapi ini aku sadar, tapi aku kan mau larinya 10 km. Ini masih jauh banget dari angka itu. Jadi ada rasa kayak ketimpangan gitu yang membuat hati tuh merasa kurang banget. Dan lagi-lagi yang aku udah mention tadi, rasa kesepian itu muncul banget, especially di momen itu
aku pernah coba gitu buat curhat sama teman aku dan dia tuh nggak relate gitu, kayak hah, kayak kenapa segitunya banget sih gitu loh dia kayak gitu. So kayak kenapa juga ya, aku juga nggak tahu sih kenapa kayak gini banget, tapi aku ngerasa kok nggak ada yang bisa paham ya sama apa yang aku alamin. Padahal aku cuma curhat sama satu temen doang gitu ya. Mungkin kalau curhat sama 10, pasti ada juga sih Rish yang bisa relate. Gitu sih kalau misalnya dampak quarter life crisis buat aku. Intinya nggak enak banget perasaan di momen itu, tapi enak banget ngelihatnya sekarang, dari titik sekarang ke titik itu. Karena itu sebegitu mengubah semangat dan motivasi dan juga tujuan dalam hidup aku. Wah, keren banget. Jadi sebenarnya tuh ya perasaan itu tuh hanya sementara gitu ya, teman-teman pasti semuanya akan ngelewatin itu ya, dan jangan lupa tetap punya pegangan gitu ya. Entah itu penguat dari manapun gitu, dari diri sendiri pun juga iya gitu ya. Jadi mungkin kadang kita nggak menemukan orang yang relate sama kita, tapi tetap kita harus tetap melihat itu sebagai sesuatu yang pastinya bisa kita lewati gitu ya. Kita harus optimis gitu ya, Kak. Nah, oke, tadi udah dari Kak Mahari nih, aku pengen tanya dari Kak Sofia, kira-kira dampaknya apa sih bagi Kak Sofia gitu ya? Oke, jadi aku sebenarnya setuju banget sih sama yang tadi Mahari bilang. Jadi kebetulan memang aku mulai mengalami krisis ini tuh pas aku lulus kuliah. Dan kebetulan aku lulus kuliah tahun 2020, pas banget COVID baru masuk Indonesia nih, jadi PSBB pertama. Jadi habis lulus, nyari kerja, itu susah banget. Susah banget. Mungkin emang sebenarnya kapanpun emang nyari kerja susah ya. Tapi pada momen itu tuh requirement banyak banget yang cancel dan segala macamnya. Akhirnya mikir, daripada gue nganggur jadi beban keluarga, oke deh, lanjutin bisnis lagi. Karena kebetulan aku punya bisnis ini udah cukup lama. Oke, lanjutin bisnis lagi. Tapi pada saat mau mulai, itu tuh minder banget. Itu minder banget karena ngelihat lingkungan teman-teman yang kerja kantoran. Itu tuh iri banget ngelihat orang yang kerja kantoran tuh, ih keren banget ya, pengen kayak gitu. Itu susah banget struggling untuk memulai bisnis pada momen itu di diri aku pribadi ya. Karena pertama kalau kita mau bisnis itu kan nggak mungkin kita expect bakal dapat uang atau pendapatan yang banyak dalam waktu yang cepat gitu. Yang ada kita boncos terus-terusan, mengeluarkan uang yang banyak dan sebagaimananya lah. Akhirnya mulai ngerasa tuh di situ, mulai ngebanding-bandingin diri sendiri, akhirnya jadi overthinking, jadi insecure, dan selalu ngebanding-bandingin achievement orang lain sama achievement diri sendiri. Gak pernah ngeliat, rasanya tuh kayak, kok kayaknya aku tuh nggak punya apa-apa ya, nggak pernah meraih apa-apa ya, nggak pernah memiliki keberhasilan apa-apa ya dibanding orang lain gitu. Dan akhirnya di situ mulai jadi susah tidur dan segala macam. Jadi mengganggu aktivitas karena merasa kok kayaknya aku tuh bukan siapa-siapa ya, nggak kayak orang lain keren-keren segala macam. Mulai dari situ akhirnya aku ngerasa ada yang salah nih gitu, ada yang salah nih sama diri aku pada saat itu. Kayak nggak sehat nih punya pemikiran seperti ini. Mulai dari situ aku jadi ngerasa harus ada solusinya. Akhirnya aku mengambil langkah yaitu mau cerita ke orang-orang yang terdekat, orang-orang yang aku percayain, dan aku mau cari orang yang memang suportif ke aku, emang yang selalu support sama aku. Kayak gitu. Jadi pada saat aku cerita sama teman-teman atau orang-orang yang aku percayain, dan aku jadi dapat banyak insight gitu. Aku jadi dapat banyak insight, ternyata aku tuh nggak sendiri gitu. Mungkin emang awalnya agak malu untuk ceritain semua perasaan yang aku alamin karena takut ngerasa, ih lebay banget sih, kok gitu aja dipikirin gitu. Jadi ngerasa malu, ngerasa, kok ini gue gini-gini banget ya, ngerasanya lebay banget sih, drama banget. Tapi ternyata memang hal ini tuh sangat amat wajar gitu, dan ternyata hampir semua orang mungkin mengalaminya. Gitu. Kayak gitu sih. Oke, jadi tadi ada perasaan insecure juga ya, Kak ya, memang untuk menghadapi ini gitu ya. Jadi membandingkan diri dengan orang lain gitu ya. Dan memang mengganggu banget ya di kehidupan ini gitu ya. Oke, dari Kak Rizky nih, gimana nih Kak dampak quarter life crisis bagi Kakak sendiri? Ini menarik ya. Sebenarnya dampak-dampak yang udah di-share sama Ari, sama Sofia, itu kayak mungkin udah relate banget teman-teman juga ya rasanya. Dan mungkin sebelumnya aku belum kasih konteks juga tadi sebelumnya ya. Kalau sebenarnya apa sih yang aku rasain gitu ya ketika aku quarter life crisis itu sendiri gitu. Nah mulainya tuh sebenarnya dari ketika aku lulus kuliah sih teman-teman. Wah agak dini ya. Biasanya kalau misalnya habis lulus kuliah tuh emang mulai muncul gitu karena quarter life crisis-nya. Nah kalau kita flashback lagi,
Kalau kuliah itu kan kita udah tahu ya, kita mau apa, ada mata kuliah apa, kita mau ngelakuin kegiatan apa gitu ya. After itu tuh kita rasanya kayak dilepas gitu aja, kita bingung mau kemana, dan aku yakin banget sebenarnya deep down inside your heart itu tuh punya ekspektasinya sendiri gitu. Setelah lulus mau ngapain, setelah lulus mau cari apa gitu ya, mau explore kemana. Dan yang aku lakuin gitu ya, sebalnya sama kenyataan tuh kadang memang ternyata yang kita dapetin bukan ekspektasi kita gitu ya, atau mungkin yang kita ambil justru adalah hal yang dirasa memang available saat itu, dan ya udah gitu, kita mengambil hal tersebut aja gitu untuk kita jalanin. Nah, saat itu tuh mungkin saat ini pun bukan yang tiba-tiba kayak lepas aja gitu dari quarter life crisis, enggak gitu. Aku pun juga pasti pernah ada momen-momen di mana aku reflect lagi, aku krisis lagi, kembali ke zona aku terpuruk lagi gitu ya, quote on quote gitu. Dan mostly pertanyaannya itu lebih kayak ke hal tentang diri dan juga tentang options yang kita pilih sih, atau decisions yang kita pilih. Contohnya kayak kalau sekarang kan memang tadi udah sempat dijelasin konteksnya, aku sekarang lagi bekerja juga, and then muncul tuh pertanyaan, am I in the right career atau enggak ya gitu. Karena teman-teman juga pasti punya ekspektasi, kemudian ketika menjalankan si aktivitas itu, ada tuh muncul perasaan-perasaan kayak gitu. I'm not saying that my job is not ideal for me gitu ya, tapi aku yakin banget teman-teman juga pasti punya higher goals lagi gitu. Kemudian ketika misalnya teman-teman mau gitu ya berubah directions-nya gitu, itu pun juga reflecting ke aku gitu. Should I change my direction sekarang? Ketika misalkan udah yakin gitu ya, oke, sekarang I change my direction sekarang gitu. Tapi along the way pasti mungkin ada struggle, ada obstacle-nya, atau mungkin to be safe challenge gitu ya, tantangan tersendiri gitu. Dan itu yang ngebuat aku krisis lagi. Krisisnya lebih kayak ke, oke, am I too late untuk start gitu ya, untuk start over? Karena udah coba gitu misalkan, and then muncul lagi tuh krisisnya, am I too late, dan lain sebagainya. Dan all the questions gitu ya, those questions yang aku rasain di kepala aku pastinya punya dampaknya gitu ya. Dampaknya yang pertama adalah feel anxious gitu. Wajar banget ya kita cemas karena ya memang everything serba uncertain kalau kita lagi krisis gitu ya. Namanya kita juga mikirin hal-hal yang mungkin di masa lalu ataupun di masa depan gitu ya. Jadi lebih cemas gitu. Kemudian stress about things beyond control. Nah, biasanya sih yang sering dilakuin gitu ya, yang tanpa sadar kita lakuin adalah kita suka kayak imagining kayak what if aku ngelakuin ini ya sebelumnya. What if kalau misalkan aku gagal ya depannya lagi gitu. Atau what if lagi yang akhirnya kita lebih fokus sama hal yang I think itu bukan tanggung jawab kita untuk menemukan jawabannya saat itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah justru malah keep wondering gitu. Jadi lebih kayak ke melihat gitu ya apa ekspektasi kamu di masa depan, but you're not doing anything. Gitu. Kalau tadi Mahari bilangnya mindless gitu ya, nggak mindful gitu. I feel that too juga, aku juga merasakan hal itu. Jadi kurang lebih temanya sih quarter life crisis ini emang nggak enak sih, bener banget nano-nano gitu Sherish dampaknya. Wah, oke nih. Dari Kak Rizky berarti tadi banyak ngerasain jatuh bangun gitu ya, dan kayaknya nih selalu mempertanyakan gitu ya, apakah pilihan ini yang terbaik untuk aku atau enggak gitu ya. Dan ada juga rasa insecure terhadap sesuatu tuh yang sebenarnya tuh belum kejadian gitu. Ini emang parah banget ya quarter life crisis bagi kehidupan kita semua, tapi tenang ya, semuanya akan berlalu gitu teman-teman. Oke, nah tadi udah ngomongin makna dan juga dampaknya. Nah, tadi Kak Sofi, Kak Rizky, dan juga Kak Mahari udah share gitu ya, proses kehidupannya selama QLC gitu, mengalami QLC. Nah, lalu kira-kira apa sih bagaimana proses pengambilan keputusannya hingga saat ini ada di posisi sekarang, apalagi menjadi narasumber gitu ya, ngomongin soal QLC dan bisa share, apalagi bisa share tentang kehidupan saat QLC, itu oke banget gitu ya. Kita apresiasi banget gitu untuk kakak-kakak Kak Sofia, Kak Rizky, dan Kak Mahari gitu, karena pastinya nggak mudah gitu ya untuk membicarakan sesuatu yang menimpa diri sendiri, yang ada di dalam diri kita sendiri kepada orang lain, apalagi di depan banyak orang gitu ya. Ini 104 orang, wow, keren banget gitu. Oke, aku mau nanya dulu nih dari Kak Rizky.
gimana sih Kak proses pengambilan keputusannya? Wah, ini sebenarnya kalau pengambilan keputusan pasti tiap kita punya caranya masing-masing ya, gitu, punya journey-nya masing-masing. Ini pun nggak yang harus apa ya, stepnya harus dilakuin satu sampai akhir gitu, enggak. Tapi ini aku mungkin lebih ke summarize aja gitu ya. Yang pertama adalah pastinya ketika kita lagi kebingungan gitu ya, imagine kalau misalnya teman kamu tuh lagi bingung, pasti kamu tanyakan ya, kayak lo lagi kenapa sih gitu, kok bingung banget sih kelihatannya dan lain sebagainya gitu. And itu juga yang perlu kita lakukan ke dalam diri sendiri gitu. Ya aku lakukan adalah self talk gitu ya. Kuncinya adalah honest. Teman-teman perlu jujur sama diri sendiri apa yang teman-teman lagi rasain gitu ya. Saat itu juga aku rasain gitu kayak apa sih sebenarnya yang buat aku krisis banget nih gitu ya. Apa sih yang lagi benar-benar ngebuat jadi nggak mindful dan anxious gitu. Coba jujur sama diri sendiri gitu ya. Di sini kalau dilihat slide-nya langsung bikin short term and long term goals gitu. Sebenarnya nggak buru-buru ke situ gitu ya. Prosesnya perlu dinikmatin dulu ya. Saya kayak aku juga perlu untuk memproses dulu nih si emosinya, si bebannya, si gejolaknya gitu ya. Itu perlu diproses terlebih dahulu. Kemudian find the trigger-nya gitu. Sebenarnya apa sih yang ngebuat kamu tuh seperti itu? Gitu. Mungkin karena aku ngerasa lagi kehilangan purpose-ku. Mungkin aku ngerasa aku lagi ngejalanin suatu hal yang lagi nggak enjoyable buat aku. Atau mungkin nggak sesuai sama value hidup aku, dan lain sebagainya. Nah, itu pun yang aku lakukan juga. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah aku berusaha untuk kayak rewind lagi sih purpose-nya. Ketika tadi questions aku yang pertama itu ya, di awal-awal tuh kayak, should I change my directions? Apa ya, apakah ini career yang tepat buat aku gitu ya, am I too late for this gitu ya. Itu it's not going to be end guys gitu, itu nggak akan bisa kejawab juga kalau misalnya kita nggak coba untuk yuk kita perintilin nih si cemas kita tuh kita perintilin untuk apa ya di purpose kita sendiri gitu. When you know yourself gitu ya, when you know apa yang mau kamu lakuin gitu ya, kamu bisa jadi tahu sebenarnya apa yang kamu lakukan sekarang ini bisa ngebantu diri kamu untuk achieve apa yang kamu lakuin gak sih, apa yang mau kamu lakuin gak sih dalam hidup gitu. And then mulai lagi refining purpose-nya. Mungkin ada yang berubah, mungkin ada sesuatu yang berubah dalam diriku nih gitu. Ada perubahan value, ada perubahan minat, dan lain sebagainya, itu perlu di-refine lagi. Jadi ketika teman-teman udah coba menengok diri nih, kenapa diri lagi cemas, lagi ngadepin quarter life crisis, itu teman-teman saatnya untuk reorder priorities gitu ya. Ini hal yang sebenarnya aku selalu lakuin. Ya sekarang coba aku lakuin gitu ya. Even though teman-teman sekarang rasanya kebingungan, jauh dari ekspektasi teman-teman gitu. Tapi teman-teman pasti punya waktu untuk mereorder priority-nya teman-teman sekarang. Gitu. Kalaupun teman-teman nggak dapat sekarang, bukan berarti teman-teman tuh nggak akan nyampe ke situ. Tapi ada proses yang teman-teman mungkin perlu take dulu. Gitu ya. Nah, dari situ perlu untuk buat prioritasnya. Kalau untuk sampai sana, apa dulu yang mau aku lakuin? Apa yang masih visible? Apa yang sekiranya penting buat aku saat ini? Gitu, untuk mencapai si higher purpose kamu juga sendiri. Gitu. Itu yang ketiga. And then ini sih yang sebenarnya baru banget aku maknai gitu ya. Nggak cuma di quarter life crisis, tapi in every decisions that you will make gitu. Yaitu have courage and start small. Gitu ya, karena kalau misalnya kita nggak mencoba melatih keberanian diri gitu ya untuk mulai dulu, untuk kayak dieksplor dulu, dihadapin dulu, teman-teman nggak akan tahu sebenarnya apa yang mau teman-teman lakuin gitu. Jadi have courage, be responsible of your choice, and then start small sih, jangan buru-buru mau masuk ke goal-nya teman-teman dan langsung nyampe gitu ya. Tapi lakuin dulu aja hal-hal kecil yang sebenarnya bisa teman-teman lakuin dan it could help your self to achieve your purpose gitu. I think that's the journey ya, kayak proses pengambilan keputusannya gitu, fleksibel, nggak perlu kayak order gitu, tapi that's what I did sih in the process.
Oke, ini mengajarkan kita untuk selalu berproses ya teman-teman. Jadi pastinya dari Kak Rizky itu ada self talk dulu gitu ya, dan honest to ourselves gitu. Kira-kira kita harus sadari nih kira-kira apa sih yang terjadi sama diri kita gitu ya. Dan terima gitu ya, jangan denial gitu. Terima kalau ada sesuatu yang terjadi itu kita terima dan juga kita maknai gitu. Plus kita juga setiap kali kita mau berkembang gitu ya, kita start small aja nggak apa-apa, tapi add meaning ke dalam sesuatu yang mau kita lakukan gitu. Wah keren banget nih emang dari Kak Rizky. Tersentuh gitu, aku rasanya keren banget. Oke, kita lanjut mungkin ya, kita lanjut dulu dari Kak Mahari. Gimana nih Kak Mahari, proses pengambilan keputusannya bisa sampai sekarang gitu ya, none gitu, none kita Kepulauan Seribu. Aja sih Irish. Sebenarnya sih mungkin kalau misalnya tadi Kiboy udah Kiboy lagi. Kalau misalnya si Rizky udah menjelaskan dengan luar biasa gitu ya, aku malah ngerasa kayak kenapa ya aku dulu belum sahabatan sama Rizky pas lagi quarter life crisis, kayaknya enak banget deh bakal dibantuin gitu. Kayaknya udah semuanya tuh struktur dan ada sistemnya gitu ya. Oh ya kalau udah kayak gini ntar berikutnya kayak gini. Buat aku sendiri sebenarnya proses pengambilan keputusanku nggak sama sekali serapih itu sih gitu ya. Kayak berproses dengan cara yang lumayan berantakan gitu dan perasaannya juga ambiar nano-nano lah pokoknya. Kalau misalnya teman-teman ngerasain itu yang aku rasain juga gitu. You're not alone. Dan yang aku mau ceritain di sini mungkin aku mau put in a little bit context gitu ya, karena di sini kan aku mewakili ceritanya master degree student gitu. Orang-orang yang biasanya suka dinyinyirin gitu kayak bingung ya mau kerja apa ya, bingung ya mau ngapain ya, langsung ambil S2 lagi gitu. Especially aku sendiri lulusnya tuh terlambat 4,5 tahun dan dalam tahun yang sama juga aku keterima di SIMAK UI gitu untuk melanjut ke S2. Jadi aku sangat mewajarkan sih pemikiran kayak oh iya ya mungkin dia bingung kali atau nggak dapet kerjaan kali gitu makanya mau langsung daftar S2 gitu. Ada aja lah ya netizen julid gitu. Dan yang aku mau jelasin di sini adalah jangan sampai gitu ya teman-teman ngalamin itu. Jangan sampai daftar S2 hanya karena bingung nih hidup mau dibawa kemana. Kayaknya S2 nih safe choice deh gitu. Kayaknya S2 kan belajar lagi, pasti ada manfaatnya, segala macam. Dan kalau aku boleh jujur, aku juga bisa ngelihat di beberapa teman aku yang lagi S2, jadi quarter life crisis lagi gitu, pas lagi S2. Karena ngerasa belum ajek sama hal-hal yang kita yakini, hal-hal yang kita inginkan, sehingga akhirnya mengambil keputusan lebih karena rasa takut atau karena rasa FOMO gitu. Yang aku mau ceritain di sini adalah dulu aku tuh mahasiswa yang menurut aku nggak mungkin banget sih lulus terlambat gitu karena aku kayak selalu berusaha lah untuk secara akademis oke segala macam. Tapi kayak aku ceritain setahun sebelum aku lulus itu bener-bener quarter life crisis yang parah banget itu yang sampai susah makan, udah kayak putus sama pacar ya, padahal ngurusin kehidupan sendiri doang gitu. Dan di situ aku sadar kalau misalnya oke, aku udah sering berorganisasi lalala tapi masih banyak loh hal yang kurang gitu. Dari dulu aku pengen jadi seorang psikolog gitu. Pas aku semester 5 kalau nggak salah aku sadar aku fix mau jadi seorang psikolog. Tapi cuman fix di hati doang gitu ya. Aku tuh belum ngelakuin apa-apa. Terus habis itu aku coba buat magang di klinik psikologi gitu. Selama setahun aku magang. Terus pas aku magang, aku di situ ngerasa, oh ya, udah mantap banget nih gitu. Oke, udah mantap aku mau jadi seorang psikolog klinis. Terus datanglah si quarter life crisis ini dan ngerasa kayak mau jadi seorang psikolog klinis gitu. Emangnya bisa apa gitu? Emangnya punya pengalaman apa? Emangnya apa sih yang akan membuat aku tuh layak gitu untuk bisa melanjutkan pendidikan itu. Dan di situ ngerasa kayak, ya ampun aku tuh kalau di kelas mau nanya aja gitu ya, ketek aku tuh masih bisa basah gitu ya, saking heboh dan takut dan deg-degan gitu. Dan aku ngerasa gimana aku mau jadi seorang psikolog yang kayak ngomong di depan banyak orang, ngebantuin banyak orang, ketika aku sendiri aja belum yakin sama diri aku. Itu yang pertama. Terus aku juga ngerasa seorang psikolog tuh menurut aku ya harus kayak orang yang lumayan bisa dipandang dan bisa jadi role model. Sedangkan aku ngerasa aku tuh masih ambiar, masih berantakan, masih kayak
nggak mempedulikan diri aku sendiri, cara aku tampil, cara aku berbicara, dan lain-lain. Dan akhirnya di situ aku ngerasa nol banget, bahkan mungkin minus kali ya, di dalam proses pengambilan keputusan ini. Sampai akhirnya aku pikir, ya udah, aku emang payah banget nih ternyata gitu, baru tahu kalau ternyata selama ini aku payah. Kalau gitu apa ya yang bisa aku lakuin gitu. Cuman lama gitu prosesnya refleksi dirinya gitu kan, kayak oke sebenarnya aku bener-bener pengen jadi psikolog atau enggak ya? Beneran sih pengen banget sih jadi psikolog gitu, kayak sampai udah mantep banget gitu kayak oke, yakin gitu. Yakin ya nggak berubah-ubah lagi ya. Waktu itu juga udah yakin banget, tapi percayalah di sepanjang perjalanan entar ada lagi gitu ya, kayak, gitu, nggak mau jalan lurus, jalan tol tuh nggak seru gitu ya, sukanya yang berlika-liku. Terus habis itu yang tadi aku bilang evaluasi diri, oke aku masih kekurangan nih, aku nggak bisa public speaking gitu, nanya di kelas aja deg-degan, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Terus oke udah, apa ya yang bisa aku lakuin? Akhirnya aku waktu itu mencari mentor, kebetulan orang yang menurut aku jauh lebih tua dan dewasa daripada aku, dan itu sangat ngebantu aku sih, kayak dia tuh bisa ngelihat aku, ya iya sih, di posisi lo sekarang lo tuh bisa ibaratnya masih payah gitu. Ya kalau lo mau hebat, ya lo harus ngelakuin banyak hal gitu. Oh, oke gitu. Sakit banget sih dengernya ya. Tapi ya udah abis itu jadi sadar, oke kalau gitu emang ya kalau nggak bisa public speaking ya belajar public speaking. Kalau nggak bisa merawat diri ya belajar merawat diri. Kalau misalnya nggak bisa misalnya disiplin dalam sesuatu ya belajar untuk disiplin gitu. Dan akhirnya di situ keputusan yang aku buat adalah waktu itu aku daftar Abang None gitu ya. Dan mungkin nih Irish tahu ya, aku pas kuliah tuh bukan Abang None material banget sih kalau menurut aku sendiri gitu ya. Kayak gembel deh pokoknya ke kelas tuh pakai kaos, terus kayak nggak pernah makeup, nggak bisa makeup sama sekali, nggak bisa public speaking, dan lain-lain. Tapi akhirnya aku pikir kalau aku daftar ini akan ngebantu aku. Nah udah deh di situ aku daftar, aku belajar segala hal kekurangan-kekurangan aku itu, aku maksimalin dari si Abang None ini, jadi kayak workshop pengembangan diri aku sendiri, sampai akhirnya alhamdulillah ternyata menang gitu ya, dan ternyata harus lanjut lagi ke tingkat provinsi. Nah pas di tingkat provinsi itu aku dihadapi dengan berarti kalau aku lanjut aku nggak lulus tepat waktu dong gitu, karena aku harus ikut si karantinanya dan lain-lain. Terus aku ngerasa kayak masa sih seorang Mahari nggak lulus tepat waktu gitu. Bahkan teman-teman aku banyak yang udah 3,5 tahun kayak si Rizky nih, yang hebat banget, ambis banget gitu ya. Aku kayak ngerasa, kok bisa ya gitu, kok aku kayaknya malah gagal ya gitu. Padahal sebenarnya aku udah di jalan yang menurut aku lumayan tepat juga gitu untuk melakukan sesuatu yang menambah skill aku. Terus ya udah akhirnya setelah itu Abang None selesai segala macam, aku ngerasa lebih percaya diri, dan ketika aku sadar kalau ini akan ngebantu aku secara long term, itu jadi FOMO lulus tepat waktunya tuh kayak berkurang banget gitu. Dan yang aku mau highlight di sini adalah ketika kita udah tahu tujuan kita apa dan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan gitu ya. Keputusan-keputusan yang kayak oh ya lulus tuh harus selalu tepat waktu, terus kita tuh harus selalu sama kayak teman-teman kita. Kita harus kalau misalnya daftar sesuatu misalnya harus sama-sama masuk sama teman kita. Kayak gitu-gitu tuh jadi udah nggak terlalu berpengaruh gitu. Karena kita udah tahu yang tujuan aku tuh kayak gini gitu, mungkin tujuan teman-teman aku beda, mungkin tujuan dari orang yang menurut aku keren banget juga beda gitu sama aku. So it's okay untuk berbeda, it's okay untuk ada di jalur ini sendirian, dan it's okay juga untuk quote unquote in a way lebih ambis, tapi in another way lebih santai gitu, sampai bisa lulus terlambat. Jadi itu yang aku rasain banget ngebantu aku untuk bisa melalui banyak banget keputusan-keputusan yang bikin hati tuh bingung gitu, kayak aku harus apa ya, dan akhirnya di situ aku juga sadar kalau misalnya ya udah 3 hal paling penting di dalam hidup aku tuh cuman keluargaku, psikologi gitu ya, mau jadi psikolog klinis, dan juga lingkungan gitu. Aku kan kayak pencinta alam gitu ya, aku peduli sama lingkungan. Nah, akhirnya di situ ya udah semua keputusan setelahnya itu aku selalu berakar lagi ke 3 hal yang menurut aku paling penting di dalam hidup. Akhirnya itu tuh jadi gampang gitu loh, kayak isi webinar improve atau enggak ya, oh itu sejalan nih sama aku gitu kan, karena menurut aku psikologi itu penting. Tapi kira-kira isi webinar tentang pentingnya menggunakan apa ya, misalnya menggunakan make up ikut nggak ya? Kayaknya enggak deh gitu ya, karena itu nggak sejalan sama 3 hal yang menurut aku penting itu. Nah, jadi itu yang menurut aku sangat ngebantu pengambilan keputusan aku ketika sadar core values aku itu apa. Jadi selalu berkiblat ke situ keputusan apapun yang dibuat.
Dan yang paling penting adalah walaupun ada momen-momen kita ngerasa ya udah nggak ngapa-ngapain, saking stresnya, saking bingungnya, kita harus paksa diri kita untuk keluar dari zona nyaman kita, loncat bahkan ya, bukan cuman keluar gitu, dan lihat misalnya, oke aku coba deh lari 10 kilometer, aku bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Gitu. Ya udah, ternyata kita cuma bisa lari sampai 8 kilometer, it's okay. Kita sekarang punya pengalaman 3 kilometer lebih banyak dibandingkan kita yang sebelumnya. Dan itu menurut aku ngebantu banget meningkatkan percaya diri. Ketika kita nggak cuma diem, ketika kita ngambil action dan ngelakuin sesuatu yang membuktikan ke diri kita sendiri kalau kita sebenarnya bisa. Itu sih yang aku bisa bilang dari proses pengambilan keputusan aku, banyak refleksi diri, banyak evaluasi diri, banyak nyari mentor, dan tentunya banyak mencari pengalaman gitu. Karena tanpa itu semua, rasanya kayaknya aku bakal tetap stuck di situ sih gitu, kayak merasa bahwa aku payah dan aku nggak bisa apa-apa, dan kedepannya pun aku nggak bakal bisa jadi siapa-siapa gitu. Tapi dengan tools dan juga kayak sistem tuh yang tadi dibuat sama Rizky yang keren banget menurut aku, itu bakal ngebantu banget kita untuk kembali ke jalan yang sesuai sama yang kita inginkan. Gitu ya Rish, maaf aku agak bawel nih Bunda. Semoga ngebantu, tapi untuk teman-teman yang pengen daftar S2 dan mikir-mikir kayak aku tuh sebenarnya daftar S2 karena FOMO, karena aku udah yakin, atau karena aku tuh sebenarnya mau ngikutin keinginan orang tua aja sih gitu. Itu yang penting banget dibandingkan kita keterima atau enggak di S2, terus S2-nya tuh ternyata berguna atau enggak. Yang penting adalah diri kita sendiri dulu. Itu sih Rish. Wah, benar-benar inspiring ya Kak hari ini. Tadi udah jadi abang none gitu ya, meskipun memang ada yang ke-delay gitu ya kuliahnya, tapi kemudian bisa bangkit lagi dan lanjut kuliah S2 lagi. Mungkin ini yang perlu di-note sama teman-teman adalah bahwa setiap individu itu berbeda-beda gitu ya. Jadi tadi mungkin udah kesebut juga gitu ya, bisa jadi orang tuh ngelakuin sesuatu karena FOMO gitu. Tapi yang pasti kita harus punya prinsip masing-masing gitu ya, apa yang penting buat diri kita sendiri. Jadi kita nggak sampai asal-asalan dalam memilih sesuatu gitu ya, memilih jalan di kehidupan kita gitu. Mungkin tadi Kak Mahari langsung lanjut kuliah gitu ya, tapi pertimbangannya ada di oke, apakah lulus tepat waktu atau enggak. Nah, itu mungkin aku share dikit. Kalau pengalaman aku itu, aku alhamdulillah lulus tepat waktu, tetapi aku ada gap 2 tahun gitu ya untuk lanjut kuliah, dan itu memang juga salah satu momen QLC aku di mana aku nggak yakin bahwa aku bisa menjadi psikolog yang baik gitu, bisa jadi psikolog yang mungkin kalem gitu. Orang-orang kan biasanya mengira psikolog tuh kalem, sedangkan aku yang tipe show gitu, rame gitu kan. Jadi bingung juga gitu, tapi alhamdulillah setelah aku menjalankan kehidupan selama 2 tahun gitu ya, aku bisa mencapai di titik oke, menjadi psikolog adalah sesuatu yang aku mau dan aku butuhkan di dalam diri aku gitu, sehingga akhirnya aku memilih untuk lanjut gitu ya. Nah, teman-teman juga pasti akan berbeda-beda nih prosesnya. Itu maknai aja nggak apa-apa, dan selalu apresiasi diri sendiri gitu ya, di setiap kemajuan meskipun itu kecil gitu ya. Oke, tadi udah dari Kak Mahari. Nah, kita lanjut sekarang ke Kak Sofia. Gimana nih, Kak? Iya, jadi sebenarnya mirip-mirip ya sebenarnya, semua yang namanya quarter life crisis tuh mirip-mirip banget gitu. Jadi memang awalnya aku tuh nggak tahu nih perasaan yang aku alamin ini apa. Jadi karena aku nggak paham ini apa yang aku alamin, coping mechanism yang aku lakukan itu tuh sudah salah. Aku nggak menyarankan ini untuk dilakukan, tidak baik. Jadi aku stress eating, jadi binge eating, jadi makannya tuh gila banget. Karena aku ngerasa setiap aku makan, aku lupa sama perasaan yang aku alamin yang nggak enak gitu. Tapi aku nyadar nih jadinya, ini karena aku binge eating ini, aku jadi nyadar, ngaco nih, nggak sehat banget kayak gini gitu. Akhirnya dan dari situ aku menyadari bahwa oh ternyata nih ada yang salah. Kenapa aku bisa makan kayak gini atau binge eating ini, pasti ada yang salah sama diri aku, ada yang aku alamin dan yang nge-trigger aku ngelakuin ini. Akhirnya di situ aku mencari teman, aku cari orang-orang yang aku percayain dan bukan satu orang gitu. Karena bisa jadi kalau misalnya aku cuma cerita satu orang, dia nggak relate sama aku, dia nggak paham tentang apa yang aku alami. Akhirnya aku cerita ke beberapa orang yang tentunya aku percayain, akhirnya aku di situ dapat insight gitu. Oh ternyata semua orang itu punya timeline-nya masing-masing. Karena pada saat itu aku selalu membanding-bandingkan diri aku nih. Aku nggak percaya diri, aku ngebanding-bandingin diri aku sama
teman-teman yang kerja di kantor atau teman-teman yang punya bisnis lain yang bisnisnya tuh perkembangannya cepat gitu. Sedangkan aku ngerasa, ih kok bisnis aku nih mandek gitu. Kayaknya nggak sukses-sukses nih, kayaknya aku udah jungkir balik, gini-gini aja keadaannya. Tapi pada saat akhirnya aku cerita ke teman-teman, aku tuh jadi ngerasa aku butuh validasi dari orang lain, karena aku nggak bisa ngelihat achievement yang aku ambil sendiri saat itu. Jadi aku butuh validasi dari orang lain untuk, sebenarnya aku tuh udah punya achievement belum sih? Please dong kasih tahu. Aku tuh kayak gitu. Jadi aku saat itu mencari teman-teman untuk dapetin validasi itu. Dan akhirnya di situ aku tersadar gitu, kalau ternyata oh iya ya, ternyata tuh aku juga punya achievement, tapi nggak pernah aku lihat, karena aku terlalu fokus ngebanding-bandingin achievement orang lain. Aku terlalu ngebanding-bandingin diri aku sama orang lain, terlalu fokus ngeliatin achievement besar-besar orang lain. Sampai aku nggak ngelihat, walaupun achievement aku mungkin nggak besar ya, achievement kecil, tapi itu tuh ternyata bermakna harusnya, tapi nggak pernah aku lihat. Jadi pada saat itu sebelum aku menyadari tentang achievement aku gitu, aku ngerasa apapun yang aku kerjain, apapun yang aku usahain tuh nggak pernah berhasil. Kayaknya gini-gini aja, kok nggak kayak orang lain ya, kayaknya mereka tuh gampang gitu hidupnya, kesannya kayak gitu. Tapi ternyata balik lagi, teman-teman yang kerja kantoran nih yang aku iri-iriin, mereka juga punya struggle-nya masing-masing. Cuman aku nggak tahu aja kan gitu. Mereka juga punya kesulitan yang mereka alamin. Jadi bukan aku doang nih, bukan orang yang memulai bisnis doang yang punya struggle, tapi orang-orang yang bekerja di kantor, bahkan teman-teman yang lanjut S2 mereka punya struggle-nya masing-masing kayak gitu. Itu sih yang bikin aku menyadari, oh iya ya, harusnya tuh aku nggak perlu mikirin hal-hal yang nggak penting seperti ini yang aku ngebanding-bandingin diri aku sama orang lain. Tapi itu proses itu memang penting sih sebenarnya. Quarter life crisis ini benar kata Mahari tadi, itu sebenarnya ada dampak positifnya. Itu tuh jadi pemicu kita lebih semangat. Tapi saat kita udah menyadari itu, kita jadi jauh lebih semangat. Bener banget. Jadi setelah aku nyadarin, oh aku tuh mengalami quarter crisis, dan oh aku tuh ternyata begini, oh ternyata aku punya achievement, itu nge-boost kepercayaan diri aku jadi ngerasa ya udah jangan nyerah Sof gitu. Karena pada saat itu aku sempat mau nyerah, karena ngerasa gini, duh ini kayak gini-gini aja nggak berkembang, udah deh nyerah aja, stop bisnisnya, cari kerja aja gitu mikirnya. Tapi what if aku nyerah, mungkin aku nggak di sini sekarang gitu. Kalau aku nyerah, brand-brand aku nggak ada gitu, Keiko nggak ada, Gigabytes nggak ada, dan aku nggak mungkin jadi narasumber hari ini kalau aku nyerah gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya the same issues as me, kayak pengen mulai sesuatu, pengen melakukan sesuatu, saran aku cuma never quit. Lakuin whatever you do right now, do it gitu. Lakuin apapun yang sekarang kamu lagi kerjain dan jangan nyerah. Karena at some point itu bakal berhasil gitu. Karena ada 1001 cara untuk membuat hal itu berhasil. Jadi jangan nyerah dulu. Kayak gitu sih. Benar-benar makna support system at its best ya Kak ya. Dan juga jangan menyerah gitu ya. Percaya akan kemampuan diri sendiri gitu. Keren banget. Keren banget ini sampai ada 2 brandnya Kak Sofi. Semoga terus berkembang ya brand-brandnya ini, dan juga Kak Sofinya sendiri berkembang gitu. Oke, kita udah ngomongin nih soal pengalaman, makna, proses, gimana narasumber kita menghadapi quarter life crisis-nya. Nah, mungkin nih bisa di-share nih ya kakak-kakak semuanya, suka dukanya apa sih selama quarter life crisis hingga ada di posisi saat ini sekarang gitu. Nah, oke, boleh dari Kak Mahari dulu mungkin. Oke, sip. Sebenarnya ini yang aku tulis di sini adalah suka duka aku sendiri ya. Cuma mungkin aku mau put in konteks lagi, siapa tahu teman-teman ada yang lagi mikir gitu kan mau daftar S2, sebenarnya apa sih suka dukanya gitu ya. Yang kita lihat kan kayaknya mau dia Yunda happy-happy aja tuh kayaknya bisa S2 gitu. Cuman kalau misalnya kita telusuri lagi sebenarnya banyak banget sih sukanya dan banyak banget juga dukanya gitu. Kalau misalnya buat aku, sukanya adalah karena ini keputusan yang emang udah dipikirin mateng-mateng gitu ya, dan banyak evaluasi diri, banyak melalui krisis-krisis itu sampai akhirnya kesimpulannya tuh jadi kayak mateng banget. Itu aku merasa sekarang aku udah berada di jalur yang tepat gitu. Dan merasa berada di jalur yang tepat itu mahal banget ya teman-teman ketika kita udah melalui quarter life crisis gitu ya. Kayaknya kayak akhirnya bisa ngerasa ajak, ngerasa oke, aku udah di tempat yang benar, yang penting aku usaha, itu rasanya enak banget sih, menurut aku itu suka yang paling enak.
Dan selain itu tentunya jadi ngejalanin hidup aku sesuai karena alhamdulillah Tuhan udah ngasih aku kesempatan, berarti ya aku harus ngejalanin segala sesuatu dengan purpose itu gitu, dengan purpose yang menurut aku juga udah dikasih sama Tuhan buat aku. Jadi ya udah itu terasa lebih enak. Dan ya tentunya juga kita jadi lebih deket sama goals-goals yang udah pernah kita tetapkan. Tapi selain itu semua gitu ya, perasaan enak, nyaman, dan juga merasa bahwa akhirnya usaha kita membuahkan hasil, menurut aku sukanya juga adalah menyadari bahwa ternyata walaupun kita udah merasa di jalan yang tepat, masih ada banyak banget hal yang harus dipelajarin. Dan menurut aku ini justru masuknya ke suka gitu ya, karena kita tuh ngerasa humble kayak, oh ya udah, aku udah di sini tapi masih banyak juga loh yang harus dipelajarin. Jadi semangat juga untuk mengejar sesuatu, untuk terus berusaha ke arah yang kita inginkan. Nah, dukanya yang aku harus omongin pertama-tama sebelum ngomongin ini adalah yang penting banget untuk dipertimbangkan ketika mau S2 adalah yang pertama persiapan finansial gitu. Ini jarang diomongin sama orang-orang. Persiapan finansial ada orang-orang yang cukup beruntung, orang tuanya bisa ngebiayain, ada orang-orang yang harus cari beasiswa gitu ya, dan ada juga mungkin orang-orang yang harus nabung dulu gitu, nabung untuk akhirnya bisa ngebayarin kuliah S2-nya sendiri. Kalau aku sendiri, aku pribadi, itu, orang tua aku, mereka emang menyisihkan uang nih untuk pendidikan, karena mereka emang mau aku S2 gitu. Cuman, tetep aja gitu ya, kayaknya zaman sekarang nggak mungkin deh kita tuh 100% ngerasa kayak, kayaknya kalau aku pakai uang orang tua aku aja tuh kayaknya nggak enak gitu, ada rasa kayak pressure kayak gitu. Nah, menurut aku ini pressure yang jarang banget diomongin gitu ya, sampai-sampai kadang-kadang pressure ini ngebuat kita ngerasa sulit untuk menerima bantuan dari orang tua kita. Padahal menurut aku, sebenarnya bayangin posisi kita jadi orang tua kita. Seumur hidup kita, kita nabung untuk anak kita. Kita pengen anak kita bisa sukses dan mencapai goals mereka. Nah, kita juga perlu jangan cuma kemakan tekanan society, tapi bisa menghargai, oh orang tua aku ternyata udah nabung buat aku ya. Berarti aku perlu nih untuk belajar yang serius dan menerima apa yang mereka mau bantu ke aku. Itu yang pertama, aku lihat banyak banget sih orang-orang yang ngerasa bersalah jadinya karena dibayarin orang tuanya. Kayaknya apa-apa tuh harus beasiswa, harus pakai uang sendiri, kalau enggak itu kayak nggak worth it. Padahal it's okay gitu ya. Kalau misalnya kita jadi orang tua, wouldn't we do the same thing gitu kan? Kalau kita punya lebih, bukannya kita mau berbagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata orang tua kita nggak bisa ngasih kita misalnya uang untuk kita kuliah dan lain-lain, banyak cara gitu ya, jangan sampai kita nyerah. Banyak banget beasiswa, nggak banyak banget sih kalau aku boleh jujur, nggak banyak banget, cuman ada LPDP, ada beasiswa unggulan, terus ada beasiswa-beasiswa misalnya dari universitasnya, dan lain-lain yang bisa banget kita coba. Dan banyak-banyak cari tahu nih tentang ini, karena kalau misalnya ini nggak dicari tahu, ini bisa menjadi duka terbesar gitu ya. Bisa jadi kita ntar kuliahnya mogok, dan ini banyak terjadi ya, meskipun nggak diomongin, mogok karena finansial, atau bisa jadi juga kita harus kerja keras banget sambil kuliah, dan kerjanya juga bukan hal yang relate sama profesi kita, tapi kerja hanya karena supaya kita bisa bayarin uang kuliah kita. Nah, alhamdulillahnya aku cukup privilege juga karena, bisa tetap berpenghasilan walaupun lagi kuliah, sehingga, aku nggak ngerasa terlalu terbebani nih sama masalah finansial ini. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang masih kayak, "Ah, kayaknya nanti bakal ada jalannya deh," gitu, ya udah nggak terlalu harus dipikirin. Aku sebenarnya justru akan bilang, lebih baik dipikirin sih, karena ini duka yang lumayan menghambat perkuliahan dan lumayan menjadi pikiran banget kalau kita nggak keterima beasiswa duluan ataupun kalau ternyata orang tua kita di tengah jalan ternyata nggak punya gitu ya untuk ngebayarin semuanya. Terus selain itu tentang finansial yang menurut aku tabu banget untuk diomongin orang biasanya, dukanya juga adalah ketika ngambil S2, kita tuh bisa jadi juga nggak bisa berpenghasilan misalnya sebanyak teman-teman kita yang kerja di kantoran. Terus kita ngerasa kayak, apakah gue anak manja yang nggak pernah yang kayak S2 terus nggak bisa berpenghasilan, terus mungkin entar abis gue lulus, gue penghasilannya juga nggak sebanyak mereka kali ya, gitu ya. Dan kayaknya, kalau teman-teman cerita tentang bos mereka, tentang kerjaan mereka, kita tuh nggak bisa relate gitu. Sedangkan ketika kita kerja kayak, "Iya nih gue harus ngumpulin laporan," apa mereka juga nggak bisa relate. Dan itu, bisa jadi membuat perasaan kesepian juga. Meskipun, nggak harus juga kok gitu kalau kita punya teman yang suportif, aku yakin bisa saling mengerti satu sama lain.
Lalu merasa berada di jalur yang berbeda tadi udah aku jelasin, dan padatnya aktivitas tuh parah banget sih menurut aku ya, ketika lagi S2 dan mungkin ngelakuin berbagai project, itu ternyata waktu nongkrong, waktu untuk leha-leha tuh berkurang drastis. Dan bukan berarti bahwa kita jadi nggak bahagia gitu, bahagia karena itu purpose kita, tapi tetap harus tahu batasan, karena kalau enggak, terus kita tiba-tiba burn out, ya buat apa juga nggak sih punya project banyak, buat apa juga nggak sih kita belajar serius-serius kalau ujung-ujungnya kita ibaratnya tepar atau pingsan di jalan gitu kan. Nggak nyampe nih ke 10 kilometernya, nggak nyampe nih ke finish line-nya. Jadi itu menurut aku suka duka untuk langsung lanjut ke S2, tentunya selain memberi pemahaman kepada orang-orang yang kayak, "Ah, ya lo abis lulus nggak tahu mau ngapain ya, mau S2 aja ya," gitu ya. Kayak, oh ya udah nggak apa-apa juga sih kalau mau mikir kayak gitu. Yang penting fokus sama diri sendiri dan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik gitu. Aku percaya semua hal yang dipersiapkan akan jauh lebih baik dibandingkan hal-hal yang go with the flow aja. Meskipun udah dipersiapin, tetap akan ada ambiarnya. Yang penting kita siap juga nih untuk melihat perjalanan yang tidak mulus, yang tidak lurus, tapi justru menikmati setiap lika-likunya. Gitu sih, Rish. Wow, keren banget. Emang kadang-kadang duka itu bisa menjadi suka Yes. gitu ya. Dan suka bisa menjadi duka. kebanyakan suka bisa jadi duka gitu ya. Emang benar-benar tergantung gimana kita memaknainya dan gimana kita bisa memberikan batasan terhadap semuanya sehingga it's all in one place gitu ya, the right path gitu ya. Oke, nah jadi kita sebagai manusia tadi ya bisa disimpulkan kita sebagai manusia juga butuh gitu ya bantuan dari orang lain gitu. Jadi jangan ketika kita merasa aduh nggak enak atau gimana terus langsung mentah-mentah ditolak, nggak gitu. Kita juga bisa mengembalikan itu mungkin di kemudian hari kepada anak kita atau kepada orang lain gitu ya, karena kita manusia semuanya butuh interaksi gitu ya. Oke, nah kita lanjut sekarang dari Kak Sofia nih. Gimana nih suka dukanya Kak Sofia? Oke, jadi kalau suka duka aku maksudnya sebagai entrepreneur gitu. Pertama memang cita-cita aku atau dream jobnya aku memang mau jadi entrepreneur gitu. Memang itu dream job. Jadi aku melakukan hal yang memang aku sukai. Jadi walaupun capek nih, capek karena kalau kita running bisnis itu kita nggak punya jam kerja gitu. 24 jam kita ngerjain itu terus. Jadi capek dan segala tapi nggak beban gitu, nggak beban, ya kan? Dan satu lagi, mungkin kalau aku kerja di kantoran, aku punya bos, tapi kalau ini bisnis aku bos aku sendiri gitu, aku yang bosnya. Jadi itu tuh hal yang sangat amat menyenangkan bagi aku. Tapi dukanya juga, pertama menjalankan bisnis itu mungkin gak seindah yang orang lihat, apalagi kalau lihat bisnisnya udah sukses, enak banget dia punya bisnis sendiri gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi itu jatuh bangun banget. Yang namanya mungkin kalau aku mikir gini, kalau aku kerja kantoran, setiap bulannya aku dapat income yang tetap gitu. Tapi kalau kita punya bisnis enggak, itu fluktuatif, naik turun, bisa dalam 1 bulan nggak ada pemasukan sekalipun, bisa banget gitu. Jadi hal itu wajar. Noted kalau misalnya memang teman-teman ada yang mau mulai running your own business, noted jangan berharap mendapatkan uang dalam short time gitu kalau menjalankan bisnis. Dan pengeluaran justru kita malah mengeluarkan uang yang banyak banget gitu di awal gitu. Mungkin 1 tahun atau 2 tahun pertama itu wajar. Jadi jangan kaget atau jangan takut kalau misalkan kok aku mau mulai bisnis nih, tapi kok aku nggak untung-untung ya, udah 1 tahun kayaknya masih keluarin uang banyak banget, itu normal. Jadi pada saat itu aku nggak tahu itu normal. Jadi aku sempat pusing, sempat makanya mau nyerah dan segala macam, tapi ternyata hal itu tuh normal. Gitu. Jadi sebenarnya duka atau sukanya itu sebenarnya seimbang lah gitu. Kalau yang penting kita ngelakuin apa yang kita mau, mungkin sama tadi kayak Mahari bilang, jangan S2 karena FOMO, sama jangan ngelakuin bisnis karena FOMO atau karena nggak tahu nih mau ngapain, dia jualan aja pesannya kayak gitu. Jangan kayak gitu, karena once kalau kita ngelakuin hal yang kita nggak suka, itu nggak akan enak ngejalanin, prosesnya nggak akan indah. Tapi kalau kita ngelakuin hal yang memang kita suka dan memang kita inginkan, walaupun jatuh, jungkir balik, ketabrak juga tetap indah gitu rasanya. Kayak gitu sih. Oke, jadi memang semuanya tuh segala keputusan ada plus minusnya gitu ya. Tergantung, ini aku dapat dari salah satu psikolog juga gitu ya. Tergantung kita tuh mau yang mana yang kita hadapi, yang mana paling siap kita terima gitu loh konsekuensinya gitu. Dan yang mana yang hal itu juga menjadi long term goal kita gitu. Oke, keren banget dari entrepreneur kita satu ini. Nah, kita lanjut ke
Kak Rizky sebagai company worker. Oke, thanks Rish. Nah, ini mungkin dari sisi aku ya, yang memang udah bekerja secara full time gitu ya. Ini buat teman-teman semua yang di sini yang lagi kerja, I'm with you. Jadi let me share my thoughts ya tentang suka dan duka yang aku rasain selama aku menjalankan posisiku yang sekarang gitu. Sebenarnya highlight-nya adalah never ever in my life that I regret to have this opportunity sebenarnya gitu, karena walaupun sebenarnya pasti ada hal-hal yang mungkin aku nganggapnya bukan duka, tapi ya lebih kayak ke prosesnya yang mungkin nggak enak atau challenging gitu ya. Sukanya itu adalah satu, as I menjalankan role aku yang sekarang gitu ya, aku merasa itu sangat membantuku untuk melakukan self exploration sih gitu. Walaupun kayak pertama goals kamu nggak sesuai, misalkan mungkin kalau emang ada orang yang dapat dapat pekerjaan yang sesuai sama minat dan lain sebagainya, oke gitu ya, semangat lah buat mereka gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin masih menjalankan aktivitas yang kurang sesuai sama dia gitu ya, itu pasti akan jadi lebih challenging. Tapi buatku pribadi gitu ya, yang bikin sukanya itu adalah aku jadi tahu banget diriku lebih dalam lagi gitu. Apa yang benar-benar aku suka, apa yang benar-benar aku pengen lakuin, apa yang menjadi area of development aku gitu ya. Itu, dan menurut aku itu yang paling mahal sih dari prosesnya gitu. Walaupun kayak misalnya teman-teman belum nyampe ke higher goals-nya teman-teman, tapi dengan aku menjalani kegiatanku yang sekarang gitu ya, itu bisa membuka aku untuk lebih paham lagi sama diriku lebih baik lagi gitu. Itu yang pertama. Kemudian of course gitu ya, kalau untuk kita di pekerjaan yang full time kayak gini, aku merasa bahwa sebenarnya task kamu itu tuh lebih clear gitu. Terasanya kayak, oh, if I want to be promoted gitu ya, this is the metrics guys gitu. This is the KPI gitu yang perlu kamu achieve gitu. Rasanya iya uncertain untuk nyampe ke sananya gitu ya. Tapi tasknya itu seakan-akan tuh udah di-create gitu. So you need to lebih following gitu ya. Lebih mengatur ritme kamu juga, seberapa kerasnya atau seberapa larinya gitu ya kamu nge-stretch diri kamu. But clarity in terms of career path gitu ya, itu juga sebenarnya bisa ngebuat kita lebih secure sebenarnya secara personal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, stable income gitu ya. Kalau tadi bukan insecure, tapi kayak ada perasaan-perasaan nggak enak dari hari adalah mungkin yang lain udah punya penghasilan yang tetap gitu ya, Mar, atau kayak gimana. Aku juga nggak mendeny hal tersebut, jadi kalau nggak perlu mikir kayak gitu ya, enggak, karena aku merasa bahwa stable income ini juga cukup membuat aku merasa senang gitu ya, apalagi ketika teman-teman baru lulus misalkan gitu ya, kebetulan aku baru 2 tahun ya berkarir, but having a stable income gitu ya setiap bulannya gitu ya, atau mungkin teman-teman punya another side job dan lain sebagainya, itu membuat lebih kayak senang lah sedikit bisa berbagi buat orang lain atau mungkin buat keluarga teman-teman gitu ya. Rasanya ada kepuasan tersendiri gitu ya. Bisa sesimpel ngelakuin atau beli sesuatu yang teman-teman suka. Jadi kayak ada semangatnya untuk kayak, oh I want to have this gitu ya. Ayo nabung gitu ya, lebih giat lagi dan lain sebagainya. And the feeling of that gitu ya, aku nggak bisa deny kalau itu juga bisa memberikan happiness juga sebenarnya gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu aku ngerasa bahwa ini pasti semuanya punya kesempatan ini sih, nggak harus jadi kayak aku gitu di role aku yang sekarang, enggak gitu. You will be get connected with inspiring people dimanapun kamu berada gitu ya. Tapi karena aku sekarang di sini memang punya leader gitu ya, aku punya leader yang memang selalu ya keep in touch with me gitu ya dengan progres pekerjaan ataupun personal, walaupun sebenarnya akan lebih banyak profesional kalau misalkan di dunia ini dibandingkan personal gitu ya guys. One on one and mentoringnya juga nggak sebanyak itu, but to be surrounded by inspiring people itu menurut aku cukup membuat aku ngerasa bahwa hey, I have another role model gitu, I have another point of view and perspective gitu. Dan ketika ketemu sama orang-orang yang inspire itu, aku jadinya ngerasa kayak jadi termotivasi juga untuk kayak hey gitu, I want, aku punya role model seperti ini dan aku juga mau punya
hal yang sebenarnya ya ini diri aku juga gitu, tapi aku jadi punya example kali ya, lebih example yang bisa aku lihat gitu, in terms of environment dan lain sebagainya gitu. Dan kalau dukanya atau mungkin lebih ke challenges-nya gitu ya, pasti semuanya ada konsekuensinya gitu. Nggak mungkin kayak aku seenak itu atau kayak Sofia seenak itu atau Mari seenak itu gitu. Challenge-nya sebenarnya lebih ke konsekuensi yang sebenarnya pasti ada gitu. Kalau dari aku pribadi adalah, to be very honest gitu ya, I have my higher purpose gitu ya, I have my higher goals gitu ya. Walaupun sebenarnya I really enjoy with my job gitu, aku ngerasa bahwa pekerjaanku juga bisa membantuku untuk living my own purpose gitu ya, in well-being gitu, in mental health dan lain sebagainya. Ya, untuk ngasih fun fact-nya adalah aku di Tokopedia itu bagiannya culture engagement specialist dan mengurusi well-being-nya employee lah ibaratnya gitu ya. Salah satu pekerjaannya seperti itu. Jadi I still have a clarity and sense of purpose-nya juga dalam jalan kerjaan gitu. But then pasti ada konsekuensinya gitu. Kayak berarti aku harus lebih lama lagi ya gitu ya untuk dapat apa yang memang mau aku lakuin misalkan gitu. Itu yang pertama dari sisi challenges-nya gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya kerja misalkan 9 to 5 atau kayak jam 7 sampai jam 4 gitu ya, itu sebenarnya nggak jadi masalah sih. Cuman ketika sudah dijalankan in the long term gitu, itu memang ada rasanya monoton gitu ya. Kadang kayak kayak I need to wake up gitu and then do my stuff, kemudian check in itu lebih kayak kamu mau ngasih tahu what are you going to do gitu today, apa yang mau kamu achieve hari ini gitu. Rasanya itu emang bikin kita structured gitu ya, kita tahu apa yang mau kita achieve hari itu. Cuman ketika running in the long term gitu, rasanya kayak monoton banget ya gitu, kayak iya ini yang mau aku achieve gitu ya, oh iya ini struggle dan lain sebagainya gitu, ada rasa monotonnya gitu. Tapi bukan berarti kayak aku ngerasa nggak enjoy sama prosesnya gitu. Dan mungkin satu lagi kali ya yang belum sempat ada gitu di back-nya atau di PPT-nya gitu, aku tahu company itu has their own culture lah gitu ya, punya culture yang berbeda, kemudian punya approach yang berbeda juga sama employee-nya gitu ya. Tapi aku juga ngerasa bahwa punya target is nice gitu ya. Tapi kadang juga ketika targetnya itu mungkin making you feel pressured gitu ya, lebih pressured lagi gitu, ada lah rasa-rasa kayak pressure, kayak agak capek gitu ya, secara fisik, secara mental juga, dan itu pun pasti dirasain baik entrepreneur ataupun master degree student-sih. Gitu paling kayak yang bisa aku share. Wow, emang benar-benar ya, setiap jalan kehidupan itu pasti ada flaws-nya gitu ya, nggak mungkin semuanya tuh berjalan mulus gitu aja, tapi gimana kita menambahkan makna di dalam sesuatu yang kita lakukan, itulah yang membuat nanti diri kita sendiri jadi meningkat gitu ya, kesejahteraannya gitu ya. Nah, dan ternyata juga memandang ke orang lain tuh berdasarkan pengalamannya Kak Rizky gitu ya, memandang ke orang lain tuh nggak selalu membuat kita insecure, bisa jadi memicu diri kita juga untuk ikut berkembang gitu ya. Memang benar-benar kita harus balik lagi gitu ya ke diri kita sendiri, apa yang kita butuhkan, apa yang kita pahami mengenai diri sendiri. Jadi pastikan untuk kita benar-benar tahu nih apa yang kita mau gitu ya. Oke, next. Setelah kita ngomongin suka dan dukanya nih, nah, kita mau tanya nih, coba, hal penting apa sih yang harus diperhatikan sebenarnya ketika kita menghadapi quarter life crisis? Nah, boleh dong aku mau tanya dari Kak Sofia terlebih dahulu. Iya, oke. Jadi menurut aku yang penting banget harus diingat adalah pas kamu menjalankan quarter life crisis adalah acknowledge your feelings. Jadi jangan denial, akuin kalau memang kamu punya perasaan yang aneh-aneh itu gitu. Jadi memang oh iya ya, aku ngerasa ini, aku ngerasa itu, harus diakuin, harus di knowledge gitu. Jangan di-deny. Dan menyadari kalau quarter life crisis atau apapun yang kamu lagi rasain itu tuh wajar banget. Jadi misalkan tiba-tiba kok aku jadi ngerasa nggak percaya diri tiba-tiba, padahal biasanya aku percaya diri. Itu normal. Jadi jangan kayak panik, jangan kaget, jangan takut. Jalanin aja, karena at some point itu bakal berlalu gitu, itu semua bakal berlalu, dan aku yakin gitu memang proses ini tuh akan ada hikmahnya di kemudian hari itu,
akan membuat kamu jadi a better person karena kamu menjalani quarter life crisis gitu sih. Oke, tadi dari Kak Sofi, kita lanjut dulu ke Kak Rizky. Kalau misalnya hal penting dalam menghadapi quarter life crisis yang nano-nano ini, sebenarnya yang pertama, kalau yang apa yang aku lakukan gitu ya, aku coba meluaskan hatiku dulu sih. Kayak open dulu, bener-bener punya keterbukaan untuk menerima perasaan gak nyamannya dulu aja gitu. Karena kalau misalnya semakin di-deny, semakin kayak, wah kenapa nih gue quarter life crisis, harusnya gue bisa nih, nggak perlu ngelewatin hal ini gitu ya. Itu akan semakin terus ada di kepala kita gitu. Jadi yang paling penting adalah coba diterima dulu emosinya, perasaannya juga diterima dulu gitu. Kemudian yang kedua, itu sih menurut aku lebih ke growth mindset ya gitu. Ketika kamu trial and error gitu ya. Mungkin kalau ada sebagian orang yang mungkin terlihatnya lancar, but we don't know gitu. Apa yang dibalik mereka lakukan itu gitu loh. Apa yang mereka lakukan untuk mencapai hal tersebut gitu. But if the case itu adalah di kamu gitu ya, things didn't work out di kamu, walaupun kamu udah punya certain goals gitu ya, it's okay gitu ya, try again. Mungkin kamu bisa improve diri kamu dulu dikit-dikit aja gitu ya, sesuai sama improve gitu ya, be the better version of yourself gitu, pelan-pelan aja gitu, satu-satu, nggak perlu langsung diambil semuanya. Dan yang ketiga ini sih, yang paling sulit buat aku pribadi dan yang paling mau aku usahakan gitu ya, aku mau punya hal ini gitu, itu self-kindness. Kadang terlalu sibuk, punya banyak ekspektasi sama diri sendiri, itu tuh ngebuat kita jadinya lupa sama kebaikan yang kita punya sendiri gitu ya. Berbaik hati lah sama diri sendiri gitu ya. Sibuk untuk ngejar target, sibuk untuk baik hati sama orang lain, sibuk nyampe ke certain point, itu tuh kadang membuat kita lupa gitu guys sama diri sendiri. So the most important things buat aku untuk menjalani quarter life crisis adalah kebaikan hati, coba maafin juga diri sendiri kalau misalkan banyak hal yang berada di luar ekspektasi kamu, mungkin bukan hari ini, mungkin bukan esok juga, tapi mungkin pasti itu yang paling baik buat dari kamu. Gitu. Oke, kalau dari Kak Mahari sendiri gimana nih? Hal penting apa aja yang kira-kira ada? Kalau aku ini kayaknya nyambung sama yang barusan diomongin sama Rizky ya. Kita tuh harus banget compassionate sama diri kita sendiri. Walaupun quarter life crisis tuh rasanya nggak enak banget, tapi lagi-lagi itu tuh next levelnya kita gitu. Ibaratnya di game kita mau naik level kan ada monster yang susah banget itu nggak sih buat dihadepin, buat kita kalahin gitu. Bagi aku quarter life crisis tuh itu sih gitu. Dan di momen-momen kayak gitu jangan sampai kita ngerasa oh karena kita ditantang lebih, kita jadi ngerasa tuh kan kemampuan aku tuh kurang banget. Itu yang aku dulu rasain gitu. Padahal sebenarnya ketika kita list, kita lihat pencapaian dan kegiatan yang pernah kita lakuin, itu nggak ada sih satu pun dari kegiatan itu yang nggak ada faedahnya sama sekali ya ke kehidupan kita sekarang. Bahkan mungkin kita bisa aja gitu pas kuliah pernah jadi bagian misalnya perlengkapan gitu ya, yang kayak aduh kayak nggak ada gunanya buat kehidupan gue sekarang. Tapi sebenarnya di situ kita belajar gimana cara berinteraksi sosial, gimana caranya kita bisa mengenali satu sama lain, dan akhirnya gimana caranya kita tahu, oh ini bukan passion aku gitu. Itu penting banget nggak sih selain tahu apa passion kita, tapi apa juga yang bukan passion kita. Dan akhirnya jalan kita pelan-pelan, ada banyak banget nih jalan yang bisa kita pilih, tapi kita jadi tahu kita maunya belok ke arah mana. Dan itu yang menurut aku penting banget, coba dari semua hal yang pernah kita lakuin, cari makna di baliknya, kalaupun belum ada, it's okay. Mungkin belum sekarang nih kita taunya, mungkin nanti gitu. Tapi yang jelas, jangan sampai mikir, oh hidup kita sia-sia, hidup kita sama ini nggak ada gunanya, kita salah, ini itu. Just be compassionate, Mahari adalah Mahari di hari ini, dan kalau nggak karena semua hal itu, nggak mungkin juga bisa untuk ngelakuin hal-hal yang aku lakuin sekarang. Terus yang terakhir menurut aku social support penting banget ya, cerita ke teman-teman, ke orang tua, ke keluarga, ke pacar, pokoknya siapapun yang kita punya, kita perlu banget untuk memanfaatkan mereka gitu ya, karena emang social support tuh saling memanfaatkan gitu ya. Gimana caranya biar kita sama teman-teman kita sama-sama sukses, sama-sama maju, sama-sama mendukung juga ketika lagi mengalami kegagalan atau kebingungan-kebingungan tertentu. Itu aja sih Rish, aku rasa
teman-teman di sini semoga udah bisa mendapat pembekalan ya dari Sofia, dari Rizky, dari aku, dan dari Irish juga. Semoga ketika ngadepin quarter life crisis udah tahu gitu, oke, yang harus aku lakuin kayak gini. Dan juga to take your time and be compassionate with yourself. Yes, betul banget ya. Emang kita tuh harus pertama-tama ngakuin dulu gitu ya, ngakuin bahwa semua ini tuh benar terjadi gitu. Kita terbuka terhadap pengalaman ini sehingga akhirnya kita bisa tahu juga nih, kita bisa menemukan diri kita sendiri, jati diri kita tuh sebenarnya siapa, kita tuh apa gitu ya, kita maunya apa, sehingga kita punya mindset untuk terus berkembang gitu ya. Dan kita juga bisa akhirnya menentukan nih jalan mana yang mau kita pilih, meskipun nggak selamanya mulus gitu ya, tapi ingat harus ada self kindness atau self compassion itu sendiri ya, yang mana itu bagian dari self love juga gitu. Nah, kita udah ngomongin banyak banget ya mengenai pengalaman-pengalaman tadi gitu ya. Nah, mungkin nih yang perlu kita bahas lagi nih sebelum kita simpulkan gitu ya. Mungkin what I wish I knew ketika aku mendapati diriku dalam quarter life crisis gitu ya. What I wish I knew tuh apa sih bagi diri masing-masing narasumber gitu. Oke, aku mau tanya dulu dari Kak Rizky. What you wish you knew? Ini menarik sih. This is one of my favorite questions buat aku. Kalau misalnya aku boleh balik lagi gitu ya, ketika di masa-masa aku krisis, aku berharap aku tahu ini juga, bahwa this sense of common humanity, simpelnya kayak, hey, yang ngerasa nggak enak tuh nggak cuma diri kamu, gitu ya. Kita semua punya struggle-nya masing-masing, punya masalahnya juga, punya paths-nya masing-masing juga. Jadi just enjoy your own pace, gitu ya. Walaupun journey-nya mungkin sulit, mungkin harus jatuh bangun dan lain sebagainya, but do remember that you're not alone. Coba sekarang mungkin menyadari, kita tengok kiri kanan gitu ya, ada keluarga, ada teman, ada mentor, ada leader, ada siapapun itu yang sebenarnya ada sama kamu gitu ya. Jadi itu, kemudian aku juga sebenarnya mau banget sih ngingetin ke diriku sendiri, dan it's always and always ya gitu ya, bahwa growth is uncomfortable because you've never been here before gitu. Jadi kayak ketika kita pengen naik kelas ibaratnya, kalau tadi Mahari bilangnya mau lebih jauh lagi larinya gitu ya, itu pasti uncomfortable dulu, kakinya kram, di jalan mungkin tabrakan, atau mungkin ternyata tracknya nggak jelas dan lain sebagainya, but that's your journey gitu. Be the owner of your journey. Growth is uncomfortable, but yang perlu kita lakukan adalah keep going ya. Kalau tadi kata Sofia, gitu, tetap kejar and don't quit gitu. Dan yang terakhir, again ini juga I'm telling myself guys, it's not kayak aku stop kalian gitu, but I'm telling myself as well to actually enjoy your process gitu. Sometimes kita buru-buru pengen ke conclusions, buru-buru pengen ke hasil gitu ya. Rasanya kalau kita berhasil ketika kita udah achieve something gitu. Tapi don't forget about your process gitu. Karena yang mengantarkan kamu ke tujuan kamu itu adalah prosesnya. Bukan dari A langsung ke Z, tapi B dan sampai Y itu mengiringi kamu sampai ke Z gitu. So enjoy your own process gitu. Yang mana prosesnya sendiri pasti berbeda juga ya masing-masing orangnya. Oke, Kak Rizky, udah dari Kak Mahari nih. Wah, udah tepuk tangan tuh yang ngasih tepuk tangan ke Kak Rizky. Emang keren banget. Yes, keren banget emang Rizky nih. Mungkin kalau misalnya aku bisa kayak ngasih tahu Mahari yang waktu itu tuh kayak merasa ini udah akhir dari dunia gitu ya, aku tuh orang paling payah gitu, udah drama banget nih kayaknya ya, kalau ngeliat ke belakang kayak ya ampun bocah gitu ya. It's okay banget sih, kayak aku bakal bilang misalnya aku bisa ngasih tahu kayak congrats ya Mahari, kamu ada di titik ini, kamu ada di titik dimana kamu pengen berkembang lebih jauh lagi, kamu pengen lari lebih jauh lagi, lebih cepat lagi, kamu pengen jadi orang yang lebih hebat lagi, and it's not easy gitu ya, kayak kamu udah nggak naif lagi untuk mikir kalau oh segala sesuatu bakal berjalan sesuai ekspektasi aku nih gitu ya, kamu udah tahu dunia yang realistis itu kayak gimana, dan kamu tetap mau berjuang gitu. Jadi it's okay banget
banget ini hal yang bagus kalau kamu ngerasain krisis ini. Kayak ibaratnya kita abis lari itu ya, kayak tadi kata Rizky, terus kita pegel-pegel, aku bakal bilang nih kayak, bagus banget kalau kamu pegel-pegel. Artinya apa tau nggak? Artinya otot kamu lagi terbentuk gitu kan. Artinya next time kamu bakal bisa lari lebih jauh lagi. Jadi aku bakal bilang itu, dan aku nggak mau kayak memberikan ketenangan doang ya, karena menurut aku emang butuh sih ada kecemasan dikit-dikit ya untuk membuat kita bergerak ketika kita lagi krisis. Aku bakal bilang kayak, oke, jangan diem aja, lakuin sesuatu. Lakuin sesuatu tuh bisa jadi memproses emosi, bisa jadi juga nyari tahu ke mentor, bisa jadi juga ngobrol sama temen, atau mungkin bekerja keras aja untuk meningkatkan skill kita. Tapi yang jelas kayak, if you fail to plan, then you fail to plan gitu ya. If you fail to plan, then you fail to plan, kok gitu sih. Sorry, if you fail to plan, then you plan to fail. Itu kayaknya salah ketik. Jadi kalau kita gagal untuk merencanakan, bahwa kita berarti berencana untuk gagal juga gitu. Cuman walaupun kita punya rencana, tapi the plan never goes as you want anyway gitu ya. Jadi pasti ada aja ntar macetnya, ada aja tiba-tiba mogoknya, bensin habis gitu ya. Tiba-tiba ada jalan ditutup gitu ya, tapi ya udah, kita udah buat rencana, kita udah tahu tujuan kita, dan banyak jalan kok mengarah ke sana. Yang penting kita nggak lupa untuk ngelihat kiri kanan kayak tadi kata Rizky, ngelihat gitu ke pemandangan, ke orang-orang yang nemenin kita di perjalanan, dan juga ke diri kita sendiri yang sejauh ini masih mau loh untuk terus ngegas dan ngerem sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Begitu, semoga bisa ngebantu. Thank you banget juga untuk Sofia dan Rizky ya, aku belajar banyak juga dari kalian. Aku kembalikan nih ke Irish. Yes, you're not alone in this world ya, guys, semuanya. Oke, dari Kak Sofia, gimana nih Kak Sofia? Yes, jadi kalau misalnya aku mau memberitahu diri aku pada saat itu, yang aku harapkan aku tahu adalah kalau semua orang punya struggle masing-masing, semua orang punya timeline-nya masing-masing, jadi nggak usah, ini bukan kompetisi gitu. Kayak hidup kita tuh bukan kompetisi. Jadi semua orang punya timeline masing-masing, jadi waktu aku akan datang pada waktu yang tepat gitu. Dan aku berharap, aku tahu kalau achievement kecil itu juga achievement, jadi kita harus lebih menghargai diri kita, lebih menghargai kerja keras kita. Jadi walaupun achievement-nya ya Allah nggak seberapa, tapi itu tuh achievement kamu, jadi you should be proud of it gitu. Jadi itu sih, aku cepet aja, intinya aku harap teman-teman semua di sini jika mengalami apa yang kita bertiga alamin, sekarang kalian tahu, kayak sekarang kalian bisa tahu apa yang sebenarnya harusnya kalian tahu Mbak, untuk menghadapi quarter life crisis ini gitu. Oke, hargai dirimu and be proud of yourself ya. Oke teman-teman, karena kita sudah selesai gitu ya untuk sesi talk show kita kali ini, kita boleh banget lanjutin ke Q&A session. Dari teman-teman kalau memang ada pertanyaan lagi, boleh banget dilanjutkan, dituliskan di kolom chat dengan template nama strip narasumber yang dituju, *2 pertanyaannya apa ya. Oke, ini udah ada beberapa yang masuk, udah banyak ya ini. Oke. Yang pertama untuk Kak Sofia. Gimana cara menghilangkan rasa minder saat melihat usaha teman dan bisa mengembalikan kepercayaan diri dalam memulai usaha lagi? Mindset apa yang harus dibangun? Ini aku langsung jawab aja, apa dikumpulin dulu langsung aja? Boleh langsung aja, nggak apa-apa. Jadi untuk mengatasi minder, ngelihat bisnis orang lain yang majunya luar biasa, mindset yang aku pakai pada saat itu adalah semua orang prosesnya beda-beda. Mungkin bisnis dia growth-nya itu cepet gitu, rapid, tapi kalau kok bisnis aku enggak, itu nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa, proses orang beda-beda, ada yang cepat, ada yang lama, ada yang mungkin lama banget gitu, tapi tenang aja, proses itu bakal nyampe kok, as long as seenggaknya gini, walaupun proses kamu sebentar, tapi yang penting kamu nggak cuma diem aja nih, kamu nggak stagnan, berarti kamu you're just doing okay. Everything's gonna be okay, semua bakal tercapai kok pada titik yang kamu mau. Dan untuk rasa minder, balik lagi, kamu harus menghargai kerja keras kamu harus menghargai achievement yang kamu udah dapetin. Jadi dengan kamu lihat, ih keren banget, aku udah bisa ini, ih keren banget, aku udah punya ini, itu tuh bakal nge-boost kepercayaan diri kamu. Jadi kamu jadi ngerasa, iya ya, berarti bisnis aku ini berjalan oke loh, aku udah punya banyak achievement yang aku dapetin, jadi nggak perlu ngerasa minder lagi. Itu sih yang aku alamin.
Oke, jadi jangan minder ya. Memang segala hal itu membuat insecurity muncul gitu. Mungkin ngelihat achievement orang lain gitu ya. Salah satu pembahasan kita di Instagram live-nya Improve gitu di minggu lalu. Nah, nanti boleh nih teman-teman cek juga yang belum nonton gitu ya, di Instagram-nya Improve sudah ada, kita save gitu. Tapi tetap kita mungkin nggak selamanya peningkatan kita itu besar gitu ya, dikit-dikit nggak apa-apa, tapi pasti akan mencapai ke tujuan kita juga gitu ya. Oke, tadi. Oh, sorry, mau nambahin nih. Oke, boleh. Sorry, mau tambahin sedikit. Sama harus ingat kalau orang yang kamu iriin itu, orang yang bikin kamu minder itu, mereka juga mulainya dari kamu juga, mulainya seperti kamu juga kok. Mereka mulai dari nol juga, mereka juga pernah mengalami hal yang kamu alami sampai akhirnya mereka sukses. Jadi itu harus diingat gitu. Yes, thank you Kak Sofi dan Kak Korin yang nanya tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Kak Farah untuk Kak Rizky. Terkadang kita tidak bekerja di dalam bidang yang memang menjadi passion kita nih Kak. Kesibukan kerja juga bikin jadi sulit untuk meluangkan waktu untuk passion kita yang sesungguhnya gitu ya. Apakah Kak Rizky pernah merasa seperti ini dan bagaimana cara menanganinya? Oke, tadi siapa namanya? Gue lupa. Kak Farah. Kak Farah ya? Oke, thanks Kak. Thanks Farah, questions-nya. Aku relate banget sih sama questions yang ini ya. Karena kalau misalnya teman-teman notice gitu ya, di experience aku yang tadi, adalah aku sempat ganti role juga ya, gitu. Dan I think there, pernah banget ngerasain challenges yang seperti Farah share juga, gitu ya. Jadi you're not alone. Mungkin aku juga yakin banget ada beberapa teman yang juga ngerasain hal yang sama, gitu. Kalau dari aku pribadi, apa yang bisa aku share dari sisi aku gitu ya, yang bisa aku lakukan ketika aku ngerasanya satu nggak sesuai sama apa yang aku ekspektasikan, misalkan kalau tadi kamu case-nya adalah passion gitu ya, atau yang kedua jadi kehilangan waktu untuk do your activities atau passion yang memang kamu punya. Yang pertama itu adalah satu, harus take step back dulu, harus mundur dulu. Kayak kamu harus paham juga kayak sebenarnya masalahnya itu yang sebenarnya tuh apa sih? Apakah karena memang situasinya yang bikin kamu nggak nyaman, atau justru malah kamunya yang nggak meluangkan waktu juga gitu? Karena kadang kita merasa kayak nggak mau meluangkan waktu itu karena kita terjebak sama situasinya gitu ya. Jadi mungkin itu perlu direflect dulu apa yang bisa kita lakukan dan sebenarnya apa masalahnya gitu. Kemudian yang kedua adalah buatku pribadi, sepetin gitu ya waktu sekecil-kecilnya untuk ngelakuin hal yang sebenarnya kamu mau lakuin. Sesimpel self-care kali ya. Jadi mungkin aku agak-agak promoting self-care gitu, itu penting banget. Aku juga sebenarnya bukan orang yang udah melakukan self-care setiap hari gitu ya, rutin dan lain sebagainya. No, I'm not. Banyak yang kadang putus-putus juga self-care activities-nya. Tapi when I talk to waktu itu aku lagi ngomong sama psikolog, kebetulan kita lagi kerja bareng gitu ya. Aku bilang kayak, Mbak gitu ya, kebetulan Mbak gitu ya. Mbak, rasanya kok capek banget ya, kayak setiap harinya tuh capek, terus pas bangun juga kayak semangatnya agak kurang dan lain sebagainya. Padahal ini juga aku ngelakuin hal yang sebenarnya udah cukup aku suka kok, ibaratnya udah masuk ke passionku. Menarik lagi dong, ya nggak sih? And then ketika aku ngobrol sama dia, konklusinya gitu ya, singkatnya gitu. Dia bilang gini ke aku, tiap harinya setelah kerja apa yang kamu lakuin gitu. Ya aku bilang ya istirahat aja sih gitu, sambil scroll sosmed gitu, karena seharian nggak sempet buka sosmed gitu kan. Jadi kayak alasan gitu, excuse. Kemudian dia bilang gitu, sebenarnya badan kita itu sama aja kayak botol minum Ki. Setiap harinya selalu dipenuhin sama air. Kamu punya aktivitas, kamu punya kegiatan gitu kan ya, dan itu selalu penuh sebenarnya. Yang perlu kita lakuin adalah setiap harinya itu menuangkan si airnya itu, supaya besoknya kita bisa ngisi lagi, airnya lebih banyak lagi. Nah, yang kita lakuin adalah nunggu Sabtu sampai Minggu, nunggu weekend, supaya kita bisa kayak merilis burnout-nya gitu ya. Padahal sebenarnya you have a chance gitu untuk ngelakuin self-care setiap harinya. Ibaratnya kamu bisa menuangkan separuh air yang udah kamu kumpulin hari itu. So it's important for us to do a self-care. Go find your self-care activities. For me, baca buku,
diem aja, benar-benar kayak sadar aja tuh udah self-care buat aku. Kemudian kalau tadi mungkin Sofia suka masak, Mahari suka alam, gitu, go for a walk gitu ya, apapun cari what fits you gitu. Itu yang kedua. Kemudian mungkin aku juga pernah banget ngerasain yang kayak let me just quit from this work. Aku pernah banget tuh kayak gitu, let me just quit from this job gitu maksudnya. But then aku juga bersyukur saat itu aku kayak I'm not quit gitu. Aku nggak yang langsung this is not good for me and then aku quitting gitu, kayak langsung quit gitu. Don't quit gitu, karena jangan sampai kita ngebuat apa ya decisions yang impulsif gitu ya, impulsif yang rasanya tuh cuman sementara gitu. Karena ketika nanti kamu jalanin, walaupun itu emang gak enak banget, I know, tapi ketika kamu udah melewati itu atau mungkin di prosesnya kamu juga merefleksikan kejadiannya itu pasti banyak banget maknanya sih. It makes you stronger and it makes you kayak lebih apa ya, lebih pintar lagi bahkan dalam nge-handle situasi dan juga problems gitu. Dan yang terakhir ini sih, again and again, bosan kalau aku bisa bilang share your thoughts, your feelings to someone that you trust gitu ya. Boleh banget ke keluarga, boleh banget ke teman. Terus kalau misalnya kamu ngerasa kayak, oh kak aku kayaknya nggak yakin banget kalau misalnya ke teman atau keluarga gitu. Find konselor sebaya gitu. Kayak Improve juga punya ya. Kemudian find professional psychologist yang bisa bantu teman-teman untuk apa ya, memproses benang kusut yang ada di kepalanya teman-teman gitu. So I think that's it yang bisa aku share ke Farah tadi. I hope itu bisa sedikit membantu Farah ya. You're not alone kok Farah. Yes, betul banget. You're not alone. Jangan pernah merasa kita sendirian ya, karena pasti banyak banget orang lain di luar sana yang mau kok sebenarnya bantu kita. Kalau kamu merasa emang benar-benar teman-teman atau lingkungan nggak ada yang bisa membantu, tenang, masih ada Improve. Kalian bisa konseling dengan di curhat online gitu ya, dengan konselor sebayanya yang gratis, atau mungkin kalau butuh yang lebih profesional lagi yang ada berlisensi gitu ya, di konseling dengan psikolognya gitu. Oke, sekarang pertanyaan untuk Kak Mahari nih dari Kak Lisa. Apakah jika langsung S2 setelah lulus S1 lebih baik dibanding dengan menunda dan mencari pekerjaan terlebih dahulu? Oke, menarik nih. Ini kayaknya sebenarnya pertanyaan sejuta umat sih ya. Aku sering banget ditanyain sama adik kelas gitu kayak, Kak mendingan aku kerja dulu atau aku langsung kuliah ya gitu. Jawabannya sebenarnya adalah berdasarkan teman-teman aku yang sekarang lagi pada S2 juga, yang udah pernah kerja bertahun-tahun ataupun yang belum pernah kerja sama sekali gitu ya setelah lulus, itu sama-sama krisis-krisis juga sih gitu ya, sama-sama tetap bingung juga sih, sama-sama tetap ada sih perasaan-perasaan nggak nyaman gitu. Cuman lagi-lagi ketidaknyamanan yang kita pilih itu akan jauh lebih baik dibandingkan ketidaknyamanan yang surprise gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa belum punya cukup pengalaman gitu ya untuk bisa kuliah dan bisa relate, aku sangat menyarankan untuk cari pekerjaan yang kira-kira akan relate nih dengan perkuliahannya. Tapi kalau misalnya aku sendiri, kenapa aku waktu itu percaya diri aja gitu ya buat langsung daftar abis lulus, karena sepanjang kuliah aku merasa udah cukup banyak nih punya pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan kuliah yang akan aku jalani gitu. Misalnya aku udah magang sekitar 1 sampai 1,5 tahun, habis itu jadi peer counselor selama 1 tahun juga. Terus habis itu udah ngelakuin berbagai macam hal gitu ya, yang ngebuat aku udah ngerasa masih banyak sih yang harus dipelajarin, tapi seenggaknya kayaknya aku udah lebih ada gambarannya deh, bukan cuma kayak mimpi babu gitu kayak, oh ya jadi psikolog kayak seru deh, jawab-jawabin klien deh gitu ya. Tapi kayak udah pernah ngerasain juga dan udah tahu juga dari psikolog-psikolog dukanya tuh apa aja gitu ya. Jadi pas akhirnya aku ngejalanin kuliah, meskipun aku nggak punya pengalaman kerja kayak 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin di temen aku ada yang udah kerja mungkin 7 tahun gitu ya, tapi aku tetap merasa, oh aku bisa belajar nih dari kakak-kakak yang lain gitu ya, dan dari pengalaman yang aku punya juga aku udah bisa lumayan relate sih, nggak sampai jauh-jauh banget dan nggak paham sama
pelajaran yang dikasih. Jadi itu sih lagi-lagi balik lagi ke diri sendiri gitu ya, apa yang kita butuh dan ketidaknyamanan yang seperti apa yang mau kita pilih untuk perkembangan kita di depan sana nanti. Gitu aja paling aku kembalikan lagi ya ke Irish. Semoga bisa bermanfaat nih sesi ini. Thank you banget untuk ketiga narasumber yang sangat kece ini. Mungkin ini udah hampir jam 12 gitu ya, udah mau selesai. Kita summary dulu gitu ya. Ini mohon maaf banget untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat kejawab gitu ya. Tadi aku sudah taruh untuk Instagram masing-masing narasumber dan juga platform dan juga usahanya gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan boleh banget langsung DM ke narasumber atau ke improve.official juga boleh gitu. Oke, untuk summary-nya tadi mungkin kita tuh kalau untuk QLC sendiri kita kadang merasa bingung gitu ya, kesepian, ada campur aduk juga pastinya gitu ya, dan ini semuanya tuh memang nggak nyaman gitu, tapi ini juga bisa menjadi hal yang memicu kita untuk terus maju gitu. Mungkin self-worth kita juga terguncang gitu ya, kita merasa tidak berharga, tidak mindful dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi ngerasa ketika kita cerita sama orang lain tuh kok nggak ada yang relate sama kita gitu kan, sendirian banget nih kayaknya kita di sini gitu ya, dan mungkin kadang juga bisa hal ini tuh mengganggu kehidupan kita sehari-hari gitu ya, bisa tiba-tiba nggak ada apa-apa terus nangis sendiri gitu, atau bisa macam-macam lah ya masing-masing orang gitu. Ini juga bisa menimbulkan insecurity gitu. Nah, yang pastinya di sini teman-teman bisa banget nih untuk self talk gitu ya. Ngomong sama diri sendiri, apa sih yang terjadi gitu, sadari gitu ya. Terima, akui apa yang terjadi gitu ya. Evaluasi kita tuh sekarang udah ada di mana sih, apa yang terjadi, kita tuh pengennya apa dan lain sebagainya. Cari juga support system gitu ya. Siapapun itu, boleh pacar, boleh keluarga, boleh teman dekat, siapapun yang kamu rasa bisa kamu percayakan gitu ya. Kamu bisa cerita dengan leluasa gitu ya pastinya, karena kalau nggak, percuma aja kalau umpamanya kita punya teman deket tapi ternyata kita nggak bisa cerita bebas gitu ya. Apalagi ngerasa dijudge terhadap apa yang kita ceritakan, itu kan nggak enak banget ya. Jadi cari yang benar-benar bisa memahami kamu gitu, meskipun mungkin apa yang mereka hadapi tidak sama dengan apa yang kamu hadapi gitu. Dan juga pastinya percaya pada kemampuan diri sendiri ya teman-teman. Jangan sampai kita mencoba untuk melakukan sesuatu tapi kita nggak percaya kalau kita bisa melakukan hal tersebut, kita bisa bangkit. Itu jangan sampai itu terjadi. Percaya kepada diri sendiri, karena ketika kamu percaya pada diri sendiri, kamu akan bisa dan kamu akan terus termotivasi untuk berkembang gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk terima jika ada pemberian bantuan dari orang lain. Kita manusia, kita butuh interaksi sosial, kita butuh orang lain gitu. Dan ingat juga bahwa untuk semua keputusan itu pasti ada plus minusnya. Pasti ada suka dan dukanya, ada hal yang positif yang bisa kita ambil dan negatifnya yang mungkin nanti menjadi hikmah gitu ya. Dan pastikan bahwa apa yang kamu jalani, apa yang kamu ambil itu adalah hal yang konsekuensinya paling siap kamu hadapi. Jadi bisa jadi itu adalah hal yang ada di long term goal kamu gitu. Jangan lupa juga untuk add meaning to everything. Ketika kamu add meaning, ada maknanya dalam menjalani sesuatu, pasti kamu lebih leluasa dalam menjalani itu, lebih bersemangat, dan juga pastinya kamu akan menemukan sesuatu yang menjadi titik terang dalam perjalanan kamu tersebut gitu ya. Temukan diri sendiri dan jangan lupa meskipun kamu punya goals tadi nih yang mungkin banyak banget, tapi jangan lupa untuk self-care, self-kindness gitu ya. Bagian dari self-love juga, cintai dirimu sendiri sehingga kamu bisa untuk memaafkan dirimu, memberikan mungkin dirimu sendiri istirahat gitu ya. Jadi nggak semuanya kerja, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu gitu. Tapi tetap sisihkan waktu untuk memanjakan dirimu sendiri gitu ya. Trust the process, every process, any kind of processes gitu ya. You're not alone in this world. Semuanya ada buat kamu, dan kamu juga pastinya harus hargai dirimu sendiri and be proud of yourself. Kamu sudah sampai di titik ini,
kita tidak bisa mundur lagi, kita hanya bisa memandang ke masa depan. Hargai dirimu dan juga kamu bisa untuk planning what the future for you, the future for you. Jadi apa yang mau kamu lakukan, kamu bisa plan, kamu tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi dengan adanya makna kamu akan proud of yourself gitu. Dan jangan lupa tadi ya, self love gitu teman-teman. Oke, kita sudah di penghujung acara nih. Jangan lupa kalau teman-teman ada yang mau nanya lagi, boleh banget langsung hubungi ke masing-masing narasumber, atau kalau ada pertanyaan untuk improve atau aku juga boleh, ada sudah aku tuliskan untuk masing-masing username Instagramnya gitu ya. Oke, mungkin untuk acaranya aku boleh kembalikan kepada Inta sebagai MC. Yes, sure. Thank you untuk moderator kita, Kak Irish, untuk 3 narasumber kita yang udah banyak banget share insight-nya ya. It's very full of insights. Sayang sekali karena waktunya mepet, jadi banyak pertanyaan yang belum kita jawab, tapi kayak yang tadi Kak Irish juga udah sebutkan, kita bisa langsung aja dipertanyakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jawab ke Instagram dari narasumber-narasumber ya, yang udah dituliskan di kolom chat gitu. Nah, sebelum aku masuk ke dalam Oke, tadi terdengar seperti ada suara ya. Oke, sebelum aku masuk ke dalam penutupan, mungkin kita mau foto dulu. Jadi teman-teman yang belum buka kamera, boleh dibuka dulu kameranya. Atau mungkin yang kayak aku sebutkan, kita akan screenshot dulu ya teman-teman. Bagi yang masih mau nyisir atau make-up-an, silakan. Tapi ada make-up digital ya di Zoom, memang udah hebat sekali ini Zoom. Oke, ini udah mulai buka. Nanti senyumnya tolong ditahan ya teman-teman, karena ini so far ada 5 page. Jadi aku akan dengan cepat berusaha untuk screenshot semuanya gitu. Oke, masih ada yang mau buka kamera lagi? Kira-kira? Tunggu 30 detik ya. Oke. Masih ada yang buka sebentar ya, teman-teman. Oke, aku mulai foto ya, aku mulai screenshot ya. Oke, in the count of 3 kayak aku bilang ditahan dulu ya senyumnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ditahan. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Tahan sebentar. Oke, banyak ya ternyata. Oke, itu kita udah foto-foto, jadi itu sudah lewat. Mari kita tutup karena kita sudah mulai di penghujung acara ya, di akhir acara. Next-nya adalah aku mau sedikit jelasin tentang e-certificate nih. Jadi kalau misalkan teman-teman juga udah tahu bahwa teman-teman berhak mendapatkan e-certificate, just a couple things yang kita minta bantuan dari teman-teman adalah yang pertama, post your experience atau pengalaman teman-teman mengikuti acara ini di social media, bisa dalam bentuk screenshot saat acara ya. Jadi tadi hasil screenshotnya tentu akan kita kirimkan di WhatsApp group atau poster atau hal-hal yang insight-insight yang teman-teman pelajari dari acara hari ini atau talk show hari ini gitu. Boleh di post in your social media, can be Instastory, can be feeds, it's up to you. Don't forget untuk tag @improve.official di postmu ya teman-teman gitu. Dan ya buat kita let us know juga. Yang kedua, ini seperti yang aku sebutkan tadi, ini adalah acara pertama dari Talk to Improve selain live Instagram kemarin. Jadi kita akan terus, dan kita nggak akan berhenti di sini teman-teman. Masih akan ada banyak lagi, aminnya, akan ada banyak lagi acara-acara improve. Dan kita sangat mengapresiasi apabila teman-teman bisa memberikan your feedback atau masukan supaya kita bisa terus berkembang. Kalau kayak tadi salah satu narasumber kita bilang, growth mindset is important, itu yang kita lakukan di sini. Improve selalu akan berusaha untuk improving, jadi kita butuh bantuan teman-teman untuk memberikan feedback terhadap acara ini gitu melalui link tersebut. Link ini kayaknya sudah dimasukkan oleh tim aku di chat box, jadi langsung diklik aja, and then you can give your evaluation dan sekaligus daftar hadir ya untuk sebagai salah satu prasyarat e-certificate ini gitu. Dan tidak lelahnya, aku juga akan terus berterima kasih kepada media partner yang telah mendukung acara hari ini. Ada Kind to Mind dan Sejiwa, thank you so much. Looking forward to working with both of you di acara-acara ke depannya. Oke,
Kayaknya itu aja dari aku sebagai MC untuk penghujung acara ini. Aku mau bilang terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber yang telah hadir dan memberikan insight-nya untuk di talk show hari ini. Thank you juga untuk moderator kita untuk insight-nya juga ya. Jadi nggak hanya narasumber yang sharing, tapi moderatornya juga sharing, dan it's very fruitful ya the session. Thank you untuk teman-teman yang sudah setia sama kita untuk 2 jam, selama 2 jam kita belajar bersama. Semoga you guys have insights dan mendapatkan knowledge baru dari sesi hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata-kata. Mungkin aku, Inta, dari mewakili tim Improve undur diri. Sampai jumpa di acara Talk to Improve selanjutnya, dan jangan lupa untuk always improve with Improve. Thank you guys. Dadah. Makasih buat semuanya yang udah datang. Makasih untuk seluruh narasumber dan juga seluruh media partner. See you in another talk show and webinar. Dadah.